Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan yang like dan komen, agar cepat-cepat diberikan jodoh, amin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 371 duel, subscribe Penatua. Suyun. Suyun berteriak, dia dengan cepat terbang, dan ketika dia berada di dekat Ku Jinming, dia melonjak lebih tinggi. Dengan pedang darah Scarlet mistis abadi diambil ke tangannya, sebuah konsep pedang besar berkembang, semua orang di sekitarnya dipaksa mundur oleh pedang Qi yang kuat, dan pedang merah darah menyerang ke arah Ku Jinming. Sebuah teknik yang penuh dengan kekaguman. Hati Ku Jinming menggigil, dia tidak menyangka Suyun tiba-tiba muncul. Namun, dia tidak takut, sebaliknya, memiliki rasa senang. Suyun, bukankah kamu sudah mati? Hehe, sepertinya kamu memalsukan kematianmu. Tidak masalah. Kamu mungkin memalsukan kematianmu kemarin, tapi aku akan membuatnya nyata hari ini. Mata Ku Jinming bersinar dengan cahaya emas, niat membunuh menyapu, pisau berbentuk bulan sabit muncul dan memblokir serangan langsung Suyun dengan pedang darah Scarlet mistis abadi. Bilah yang tampaknya tipis dan lemah sebenarnya memiliki kiroh ilahi sejati yang kuat yang dapat menggulingkan gunung dan mengguncang laut. Suyun terlempar ke belakang, tangannya mati rasa. Meskipun dia berada di puncak tahap ketiga Spirit Star Realm dalam kultivasi dan selangkah lagi dari tahap keempat, dia masih tahap ketiga. Dalam pertarungan satu lawan satu saat berada di tingkat yang lebih rendah dalam kultivasi, Suyun segera ditempatkan dalam situasi yang sulit. Kultivasi Suyun adalah nyata, dan memiliki banyak harta karun, jangan lengah. Semua orang naik bersama, tangkap dia hidup-hidup, kami akan menariknya kembali ke sekte langit yang mendalam. Suyun dan Sukinger memiliki hubungan dekat, dengan Suyun, kita akan dapat menggunakannya untuk mendapatkan Sukinger. Ku Jinming berteriak. Bunuh. Semua ahli sekte langit yang mendalam di sekitar berteriak keras dengan cahaya emas di mata mereka saat mereka bergegas menuju Suyun. Tetapi ketika mereka mendekatinya, roh jahat raksasa tiba-tiba muncul dari belakang Suyun, dengan cakar jahatnya, itu menyebabkan para ahli yang masuk mundur. Ki jahat. Ku Jinming menyipitkan matanya. Ku Jinming, biarkan aku dan kamu bertengkar hebat hari ini. Suyun memegang pedang darah merah mistis abadi dan berkata, kekuatanmu tidak sebanding denganku, aku tidak tertarik untuk berduel denganmu. Ku Jinming menggelengkan kepalanya. Itu bukan terserah kamu. Hah. Ku Jinming terkejut. Di sekelilingnya, semburan Evil Qi tiba-tiba bocor, banyak roh jahat meraung saat Evil Qi menyerang para ahli dari sekte langit yang mendalam, langsung membunuh mereka. Dengan melihat, mereka semua adalah makhluk jahat. Gelombang jadi Suyun tidak datang ke sini sendirian, Gelombang. Gelombang melihat penampilannya yang aman dan tak kenal takut, bisakah dia memiliki rencana cadangan? Gelombang Ku Jinming adalah pria yang sangat berhati-hati, tiba-tiba memiliki begitu banyak makhluk jahat, dia mulai memikirkan semua kemungkinan, tetapi sepertinya tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Meninggalkan. So. Kemudian, tubuh Suyun berubah menjadi kabut jahat dan terbang ke depan, banyak ekor keluar dari kabut jahat dan menyerang ke arah Ku Jinming. Ketika mendekat, kilat merah melesat keluar melalui kabut hitam, itu adalah pedang darah merah mistis abadi. Kilatan dingin melintas melewati mata Ku Jinming, dia membalik bilah melengkung di tangannya, ujung bilah melepaskan perisai raksasa, menghalangi dorongan yang datang dari pedang darah Scarlet mistik abadi, yang masuk hanya setengah inci. Gelombang kesempatan, gelombang. Ku Jinming mencibir, dinding menghilang, dan bilahnya yang melengkung menerjang ke depan, bilah tebal dan tajam itu menebas di udara. Mengaum. Roh jahat melepaskan raungan, pedang-pedang darah merah mistis abadi melepaskan roh jahat yang menyerang serangan pedang. Kekuatan roh jahat itu kuat, diisi dengan ki roh jahat, itu mengubah arah pedang. Suyun membalikkan tubuhnya dan menyerang sekali lagi. Tarian putaran pedang jahat. Tubuhnya bergerak sangat cepat, roh jahat membuka kedua cakarnya dan seperti tornado skala kecil, ia berputar, kedua cakar dan satu pedangnya membentuk penggiling daging yang berputar ke arah Ku Jinming. Dia mengertakkan gigi, dan melepaskan perisai untuk memblokir lagi. Ding-ding-dang-dang, suara benturan antara pedang, cakar, dan perisai keluar, menyebabkan perisai itu bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Meskipun kultivasi Suyun lebih rendah daripada Ku Jinming, penampilannya saat ini dan mungkin jauh melebihi kultivator bintang roh tahap ketiga. Sepertinya aku harus serius. Ku Jinming merengek, dia mengangkat bilahnya yang melengkung dan dengan lembut melambaikannya, ujung bilahnya mengeluarkan kekuatan yang aneh, itu menghilang seperti jaring ikan, menyelimuti area di sekitar Suyun. Suyun, aku akan membiarkanmu menyaksikan teknik sempurnaku, domain tanpa bentuk. Ku Jinming berteriak, dan dia tiba-tiba menjentikkan jarinya. Pada saat itu, Suyun merasa seluruh tubuhnya menjadi sangat berat, seolah-olah ada dua gunung besar di pundaknya, dia langsung jatuh dari langit. Ledakan. Dia menabrak tanah, tanah langsung membentuk jaring laba-laba seperti celah. Anggota tubuh Suyun telah tenggelam ke lantai, dan membutuhkan banyak usaha untuk mengangkatnya.
Di domain tanpa bentuk aku, terlepas dari siapa itu, mereka harus menanggung beban sejuta kati, dan di dalam domain aku, hanya aku yang tidak terpengaruh. Su Yun, bagaimana kamu akan melawanku sekarang? Hu Jinming mengungkapkan senyum aneh, dan menggunakan pedangnya yang melengkung untuk menebas ke depan. Dentang. Pedang darah merah mistis abadi terbang dengan cepat saat memblokir bilah melengkung, pedang itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Setelah menyilangkan bilah dengan bilah melengkung, itu langsung berubah arah, mengarah ke dada Hu Jinming seperti ular berbisa. Hu Jinming terkejut, dia segera mundur dalam upaya untuk menghindari pedang darah merah mistis abadi, dan kemudian menatap Su Yun dengan ekspresi terkejut. Su Yun berdiri di posisi semula, tetapi pada suatu saat tangannya sudah terangkat, mengendalikan pedang dengan jari-jarinya. Teknik pedang kekaisaran, Hu Jinming terkejut. Betul sekali, Su Yun tersenyum, aku dipengaruhi oleh beban yang berat, tetapi pedang aku tidak terpengaruh sama sekali. Dengan mengatakan itu, sarung pedang di punggung Su Yun mulai bergetar, suara desis pedang yang menakutkan keluar. Setelah itu, banyak pedang mistis keluar dari sarung pedang, dan seperti air pasang, ia bergegas menuju dada Hu Jinming, di mana pedang darah Scarlet Mistik abadi telah mengenai luka kecil seperti air pasang yang deras. Hu Jinming segera mulai menghindari gelombang pedang, tetapi semua pedang terbang ini akan segera berbalik dan terbang ke arahnya lagi setelah kehilangan sasaran. Hu Jinming membanting kedua telapak tangannya, menghasilkan riak, tetapi itu tidak mampu memblokir serangan gelombang pedang. Dibuat tak berdaya, Hu Jinming langsung bersumpah dalam hatinya, dia berbalik dan menatap Su Yun, dan dengan lompatan, dia bergegas menuju Su Yun dengan pedangnya. Gerakannya segera melepaskan True Divine Spirit Ki, membentuk dinding vakum di sekitar tubuhnya, semua batu di sekitarnya tersapu, tanah mulai runtuh dan pepohonan mulai terpotong, bahkan angin terkuat pun tidak akan memotong True Divine miliknya. Roh Ki. Su Yun, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Hu Jinming berteriak, dia menebas dengan pedangnya yang melengkung. Tubuh bilahnya bergetar hebat dan kekuatan serta tekanan yang tak terkatakan, seperti raksasa yang mengunyah, mendekat dengan ganas. Aura dingin terbentuk di mata Su Yun, tangan kirinya menyentuh sarung pedang abadi, dan kemudian diblokir ke arah bilah melengkung. Dentang. Kiroh ilahi sejati yang menakutkan menghilang dengan riak, tanah bergetar, semua yang disentuh riak akan berkurang, kekuatan yang kuat bahkan menyebabkan gunung di kejauhan bergetar, seolah-olah gempa bumi sedang terjadi. Mata Hu Jinming mengerut, dia melihat tangan kiri Su Yun yang kosong, lalu tahu bahwa itu adalah senjata tak terlihat. Namun dalam hal kekuatan, Hu Jinming, dengan True Divine Spirit-nya Ki sama sekali tidak takut pada Su Yun, melihat tangan kiri Su Yun gemetar tak henti-hentinya dan perlahan-lahan jatuh, dia tahu bahwa Su Yun ditekan. Hu Jinming dengan ganas mengaktifkan Spirit Ki-nya. Tangan Su Yun dipaksa ke bawah, desolator yang tak terlihat telah memotong bahu Su Yun dari dampak bilah melengkung, menyebabkan darah mengalir. Namun terlepas dari itu, Hu Jinming masih tetap berhati-hati dan tidak mengabaikan apapun. Dari posisinya, sepertinya dia hanya akan bahagia setelah memotong anggota tubuh Su Yun. Saat itu, gelombang pedang bergegas menuju punggung Hu Jinming. Tapi dia bahkan tidak menoleh, dan terus bergerak. Apa? Su Yun terkejut. Buang. Gelombang pedang menghantam tubuh Hu Jinming dengan keras, tetapi tubuhnya tampaknya terbuat dari baja, dan sangat kokoh. Ketika diamati dengan cermat, seseorang akan dapat melihat lapisan tipis kiroh ilahi sejati menutupi kulitnya. Kamu masih mengandalkan logam tak berguna di tanganmu. Dalam domain ini, aku dapat dengan mudah memperkuat tubuh aku secara maksimal, dan membentuk tubuh baja emas yang tidak bisa dihancurkan. Dengan beberapa pedang kamu tidak dapat memotong aku. Hu Jinming tertawa, kekuatan di tangannya terus menjadi lebih besar, dan desolator menusuk lebih dalam ke bahunya. Tiba-tiba, sebuah roh jahat hitam pekat keluar dari desolator, itu tidak menyerang tubuh fisik Hu Jinming, tetapi melepaskan Evil Ki yang menyembunyikan matanya dan memasuki telinganya. Dengan penglihatan dan gangguan pendengarannya, Hu Jinming tidak punya pilihan selain berhenti sejenak. Su Yun mengambil kesempatan dan bergerak, tetapi karena beban yang berat, dia tidak dapat melakukan perjalanan jauh dan setelah meninggalkan jangkauan bilah melengkung, Su Yun mengaktifkan seni pedang lagi, dan gelombang pedang segera terbelah menjadi dua, dengan satu mengelilingi Hu Jinming ke tengah, yang lain membentuk lingkaran pertahanan yang lebih besar. 8 bagian 8 formasi pedang utuh. Tapi, Hu Jinming berdiri seperti batu, terlepas dari seberapa banyak sub pedang menyerang, mereka tidak dapat menembus kulitnya. Mata Su Yun berubah serius, dia melambaikan tangannya dan formasi pedang bergerak, langsung memotong Hu Jinming. Hu Jinming menjadi seperti landak, seluruh tubuhnya ditutupi dengan pedang, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil menembus kulitnya. Bahkan rambut di kulitnya tidak bisa dipatahkan. Saat itu, pedang formasi bagian juga bergerak, dan langsung mengenai gagang seluruh pedang formasi. Dong. Kiroh ilahi murni yang menakutkan digunakan, tetapi dia masih tidak dapat menerobos. Tidak ada gunanya, Su Yun, patuh saja padaku. Hu Jinming berteriak. Aku tidak percaya kamu tidak terkalahkan.
Suyun berkata dengan dingin, pedang darah Scarlet mistis abadi sebelumnya dapat melukainya, tetapi tidak dapat melakukannya saat ini, itu berarti dia memiliki lapisan Spirit Ki yang mendukungnya. Selama Spirit Ki rusak, dia akan menembus tubuh, tidak bisa dihancurkan. Berpikir sampai di sana, Suyun mengaktifkan Ki Roh mendalamnya, mengendalikan 8 bagian dan 8 formasi pedang utuh untuk menyerang dengan mengamuk. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap kali dia mengaktifkan serangan, itu akan menghabiskan sejumlah besar Ki Roh mendalam Suyun, itu adalah total 600 sub pedang, dan setiap serangan membutuhkan sejumlah besar kekuatan roh untuk dikendalikan. Perlahan-lahan, Suyun merasa bahwa dia melelahkan dirinya sendiri, dia sudah terengah-engah, tetapi Ku Jinming juga tidak mudah, wajahnya memerah, dia ingin berjuang keluar dari penindasan sub pedang, tetapi sub pedang menempel di tubuhnya dan sulit untuk dilawan. Pada saat ini, itu adalah tantangan batas, siapapun yang melepaskan lebih dulu akan kalah. Suyun menggertakkan giginya, dia mengaktifkan pedangnya untuk menyerang tanpa ada niat untuk berhenti. Spirit Essence-nya melepaskan Spirit Ki dengan panik, semua saluran Ki-nya bergetar, menuangkan Spirit Ki keluar dari tubuhnya. Perlahan, Ku Jinming mulai terengah-engah, True Divine Spirit Ki mulai menjadi tidak stabil juga, seolah-olah akan pecah. Dalam perhitungan Suyun, tubuh tidak bisa dihancurkan, Ku Jinming diperoleh hanya dengan mengandalkan dukungan dari Spirit Ki. 372 kedatangan berbagai sekte, subscribe Penatua. Kedua belah pihak tetap diam, tetapi Ku Jinming tidak hanya membiarkan Suyun menyerang. Dia menggeram dan terdengar seolah-olah itu berasal dari raksasa, dia kemudian melompat keluar dengan kakinya menyebabkan tekanan di udara tiba-tiba meningkat, membuat seluruh tubuh Suyun terjun ke bawah dan dalam sekejap, melakukan apapun menjadi sangat sulit. Kedua bahunya terasa seolah-olah tulangnya telah hancur, perasaan itu sangat tak tertahankan dan menyakitkan. Suyun menggertakkan giginya, dengan gigi bertahan. Menambahkan lebih banyak lagi Spirit Ki ke dalam kendalinya, frekuensi serangan 8 bagian pedang mulai meningkat, tetapi konsumsi ke tubuhnya juga meningkat. Kaca. Saat itu, suara yang jernih dan tajam keluar, itu sangat menusuk telinga di antara suara tangisan pedang yang padat. Suyun melihat ke atas dan memperhatikan bahwa di dalam sub pedang yang padat, tubuh Ku Jinming terpotong. Gelombang itu berhasil, gelombang. Suyun menjadi gembira, dan terus mengendalikan sub pedang untuk menyerang. Tapi bagaimana mungkin Ku Jinming hanya memiliki kekuatan sebesar ini? Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dan dia menabrak dengan kedua telapak tangannya dan berteriak, menaklukkan surga, menekan bumi. Tekanan kuat meledak dari telapak tangannya. Pada saat itu, lutut Suyun menjadi lemah, hampir jatuh untuk berlutut di tanah. Tekanan besar yang tak terlukiskan telah menghantam kepala dan punggungnya, menyebabkan dia gemetar, bumi di bawahnya bergetar, lengannya gemetar dan dia bahkan kalah. Kekuatan untuk mengendalikan manual pedang tanpa batas dan pedang terbang. Perhatikan saat aku menghancurkanmu menjadi daging cincang. Ahahaha. Ku Jinming meraung, tekanannya tidak mengendur, tetapi malah tumbuh lebih besar dan lebih kuat, menyebabkan Suyun bahkan merasakan tulangnya akan pecah, rasa sakitnya tak tertahankan. Gelombang jika ini terus berlanjut, aku akan mati, aku tidak bisa dikalahkan di sini. Gelombang ekspresi Suyun berubah menjadi jahat, dia berteriak, dan mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Dia berdiri, menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan tekanan. Dia berjuang sambil mengangkat tangannya, mengaktifkan seni pedang, menghidupkan kembali ketajaman sub pedang yang bergoyang. Satu demi satu, mereka menembak ke arah Ku Jinming. Lampu pedang menyilaukan yang indah berkedip-kedip, menyebabkan siapapun yang mengamatinya terpesona. Seluruh wajah Suyun dipenuhi keringat, saluran Ki di tubuhnya gemetar tak henti-hentinya, Spirit Essence sudah sangat sakit, mengikuti konsumsi Spirit Force secara terus-menerus, sebagian besar Spirit Essence-nya sudah mengering dan tidak mampu lagi untuk menghasilkan kekuatan roh yang mendalam. Namun, dia terus memasok Profound Spirit Ki ke dalam pedang, mendorong setiap ons kekuatan dari tubuhnya, seolah-olah dia ingin memberikan setiap bagiannya tanpa menyisakan apapun. Ku Jinming tidak pernah menyangka bahwa Suyun, yang berada di puncak tahap ketiga dari alam bintang roh akan memiliki keuletan seperti itu. Jika itu orang lain, mereka akan lama dihancurkan menjadi daging cincang oleh tekanan yang dia pancarkan. Tubuh fisiknya benar-benar kokoh, menghadapi kekuatan yang begitu kuat, tubuh fisiknya sebenarnya masih bisa menahannya sendiri. Pikir Ku Jinming. Tetapi pada saat itu, tidak ada yang mau kalah. Tiba-tiba, kilauan cahaya yang cemerlang keluar dari dalam tubuh Suyun, aura cahaya itu melesat seperti kilat, menyelimuti setiap sudut tubuh Suyun, akhirnya menyatu di tengkoraknya, lalu melesat ke langit seperti pilar cahaya. Awan berbagai warna muncul, dan angin kencang bertiup dengan liar, set demi set Ki mendalam berkembang dengan dia di tengah. Dia seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, semua rambut di tubuhnya, tulang, daging, dan Ki-nya mulai berubah seperti langit dan bumi. Spirit Essence yang mengering mulai melonjak seiring gelombang pasang Spirit Ki, dinding saluran Ki-nya mulai bertambah tebal. Gelombang langkah terakhir, akhirnya aku berhasil, gelombang. Apa? Sebuah terobosan. Ku Jinming menatap dengan mulut dan mata terbuka lebar, dia menyaksikan seluruh pemandangan dengan tercengang.
Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun memaksa dirinya untuk menghabiskan semua potensinya. Us. Saat itu, pria yang sebelumnya ditekan dengan pahit berdiri. Dia mengangkat matanya yang dipenuhi cahaya. Dia menatap Ku Jinming, lalu tangannya mulai menari sembarangan dan bahkan roh mendalam Ki yang lebih murni dan luas melonjak. Puluhan ribu utas mengenai pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat itu, kekuatan pedang terbang berubah. Memekik. Ku Jinming yang telah melindungi dirinya dengan lapisan spirit Ki tampaknya memiliki luka. Setelah serangan pedang yang lebih banyak lagi, lukanya semakin besar, roh ilahi sejati Ki yang menyelimuti tubuhnya menjadi lebih tipis, dan sama sekali tidak mampu menangani serangan. Domain tanpa bentuk menghilang, kekuatannya menghilang. Suyun memulihkan momentumnya dan meraih desolator dan pedang darah merah mistis abadi, bergegas menuju Ku Jinming, kedua pedang itu memekik keras, mengarah lurus ke celah kecil yang dibentuk oleh salah satu pedang di seluruh formasi, dia mendesak rohnya. Ki dan menggunakan pedang formasi bagian untuk menyerang pedang di gagangnya. Dentang. Satu demi satu, mereka menyerang Sub Sword dengan ganas. Setiap kali dipukul, ujung pedang akan masuk ke tubuh Ku Jinming sedikit. Ketika dia sudah dekat, Suyun mengayunkan kedua pedangnya ke depan, mengenai gagang Sub Sword, spirit Ki yang kuat mengalir masuk, memaksa Sub Sword untuk mengiris. Uci, itu memasuki tubuh Ku Jinming. Ku Jinming gemetar, spirit Ki di tubuhnya menjadi kacau, dan semua True Divine Spirit Ki yang menyelimutinya menghilang. Pada saat itu, semua pedang di sekelilingnya menembak ke arahnya dan memotong-motong seluruh tubuhnya. Ku Jinming bahkan tidak mengeluarkan suara, dan langsung jatuh ke tanah, mati. Klan Penatuaku. Saat itu, banyak teriakan bisa terdengar di kejauhan karena banyak orang sekte langit yang mendalam bergegas mendekat. Melihat itu, Suyun berteriak, pergi. Setelah itu, dia menginjak pedangnya dan melarikan diri. Makhluk jahat tidak tinggal di belakang, mereka menyerang lawan mereka dan melarikan diri. Ku Jinming sudah mati. Berita ini dengan cepat menyebar, mengejutkan seluruh sekte langit yang mendalam. Tak terhitung murid yang secara pribadi mendiskusikannya sendiri, dan sekte langit mendalam yang kuat perlahan tenggelam ke dalam atmosfer yang tak terlukiskan. Ledakan. Set tekanan bergema keluar dari seluruh Pulau Giok, semua orang di Pulau Giok berlutut, menoleransi tekanan besar. Di altar di depan, Tuan Sekte Langit yang mendalam memiliki wajah yang sangat suram, menatap 100 orang di bawahnya. Bukankah kalian mengatakan bahwa Suyun dibunuh oleh makhluk-makhluk alam jahat itu? Kenapa dia masih hidup, dan dia bahkan membunuh penatua klan Ku Jinming? Siapa yang bisa memberitahu aku apa yang sedang terjadi? Jelaskan padaku. Beberapa dari mereka sangat takut sehingga mereka gemetar, tidak berani mengangkat kepala. Suasana menjadi sangat tegang. Saat itu, sesosok putih terbang dan mendarat di depan altar. Ketika mereka melihat lagi, mereka menyadari bahwa itu adalah lelaki tua Chang dengan tongkatnya. Orang tua itu menatap orang-orang yang berlutut, lalu berbalik dan menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Tuanku, aku punya laporan. Berbicara. Tuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Orang tua itu membungkukkan pinggangnya, lalu berkata, ada rumor bahwa berbagai sekte telah bertemu dengan makhluk-makhluk alam jahat. Banyak murid diserang, jika mereka mengangkut harta karun itu dicuri, dan anggota penting dalam sekte itu semuanya bertemu dengan serangan, situasinya menjadi kacau. Apa hubungannya dengan kita? Invasi makhluk alam jahat, pasti ada campur tangan Suyun. Lord Sekte Langit yang mendalam mendengus. Orang tua itu berpikir sejenak, lalu mengangguk, sekarang setelah kamu mengatakannya, itu benar-benar perbuatan Suyun. Apa? Mengapa? Karena setelah menyelidiki sekte, kami menyadari bahwa semua makhluk jahat mengatakan bahwa mereka berasal dari sekte langit mendalam kami, dan itu juga berarti banyak sekte sudah berpikir bahwa kami berkolusi dengan makhluk jahat dan berkomplot melawan seluruh benua bela diri langit. Tanda seru petik 2. Banyak sampah. Tuan Sekte Langit yang mendalam sangat marah, dia menginjak satu kaki, menyebabkan seluruh Pulau Giok bergetar. Kapan Sekte Langit mendalamku pernah berkolusi dengan makhluk jahat itu? Itu jelas Suyun memfitnah kita, dia melatih Evil Spirit Ki. Dia dekat dengan mereka, dan dia pasti menemukan mereka menyebabkan bencana bagi Sekte Langit mendalam kita. Suyun yang tercela. Yang mulia, tenangkan amarah kami. Saat ini, aku pikir kita harus menunda sementara hal-hal mengenai Istana Dewa Awan Abadi, dan fokus untuk menjelaskannya kepada berbagai sekte. Petik 2. Apakah mereka sudah di sini? Dilaporkan bahwa ada lebih dari 10 sekte menuju Sekte Langit mendalam kami, tujuan mereka adalah untuk mencari keadilan dari kami. Sekelompok sampah, kapan mereka mendapatkan keberanian seperti itu? Mengabaikan fakta bahwa aku tidak memiliki hubungan apapun dengan makhluk-makhluk alam jahat, atau bahkan jika aku memilikinya, apa yang dapat mereka lakukan terhadap aku? Tuan Sekte Langit yang mendalam berkata, kami tidak dapat menunda hal-hal mengenai Istana Dewa Awan Abadi, kami tidak punya banyak waktu lagi, kami harus segera memaksa mereka untuk menyerahkan Sukinger. Adapun sekelompok sampah itu, Tuan ini secara pribadi akan menyingkirkan mereka. Petik 2. Tuhan, ini sepertinya tidak pantas. Bawahan ini berpikir bahwa kamu tidak perlu berbicara lebih jauh, cepat pergi dan atur itu.
Tuan Sekte Langit yang mendalam berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, lelaki tua itu menghela nafas tanpa daya, dia menangkupkan tinjunya dan pergi. Su Yun mengalami kesulitan memperoleh informasi mengenai insiden di Pulau Giok, dan hanya ketika para petinggi dari Sekte Langit Mendalam yang hadir memberikannya kepada murid-murid mereka barulah Su Yun mempelajarinya dari Great Oscar. Setelah naik ke tahap keempat dari alam bintang roh, itu adalah serangkaian konsolidasi dan penguatan dan Su Yun tidak kekurangan pil. Dia terus mengkonsumsinya, yang merupakan cara paling mewah untuk memperkuat dirinya sendiri. Gelombang karena mengungkapkan diriku dan membunuhku Jin Ming, Sekte Langit yang Mendalam kini telah membentuk kelompok lain untuk mengejarku, Gelombang. Gelombang tapi tidak banyak yang perlu dikhawatirkan, Sekte Langit yang Mendalam sendiri mengalami kesulitan untuk melindungi diri mereka sendiri, masalah mereka tidak hanya berhenti di satu titik, Gelombang. Setelah beberapa hari, beberapa sekte telah membentuk aliansi, dan bersama-sama, mereka tiba di depan pesona yang mengelilingi Sekte Langit yang Mendalam. Kerumunan orang yang agung menutupi setiap inci tanah yang bisa dilihat, semakin banyak orang berkumpul, tontonan yang luas adalah pemandangan untuk dilihat. Mereka berdiri diam dan menunggu, dan dalam waktu yang cukup lama, suara gemuruh keluar. Sekte Puncak Langit, Paviliun Naga Luminescent, Sekte Batu Berwarna, Sekte Surga Menelan, Istana Dewa Tiga Item dan berbagai sekte, total hingga 17 dari kami, tetua klan dan leluhur kami di sini khusus untuk mencari audiensi dengan pemimpin sekte. Leng, kami harap kamu akan memberi kami jawaban, dan segera minta pemimpin sekte Leng untuk menemui kami. Cepat minta pemimpin sekte Leng untuk menemui kami. Teriakan terus berlanjut tanpa henti. Murid penjaga dari Sekte Langit yang Mendalam melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa di bawah pegunungan, ada sekitar 100.000 orang, semuanya tampaknya ahli dan elit dari setiap sekte. Su Yun telah mengetahui kedatangan mereka sebelumnya, saat ini dia berdiri di atas gunung yang berjarak 100 li, melihat ke arah mereka dengan mata ilahi skala surgawi. Di sisinya ada 20 ahli dari alam jahat, 12 diantaranya adalah eksistensi Spirit Soul Realm tahap 10, 5 diantaranya adalah Spirit Star Realm tahap pertama dan 3 adalah eksistensi Spirit Star Realm tahap kedua. Apakah jalan untuk mundur sudah disiapkan? Tanya Su Yun. Sudah diletakkan, sekitar 10 li di belakang orang-orang sekte itu, ada beberapa formasi susunan kecepatan. Dengan itu, kecepatan kita akan sangat meningkat, kita akan dapat melarikan diri dari tempat ini dan tidak ada yang bisa menangkap kita. Makhluk jahat di sampingnya menjawab. Bagus. Su Yun mengangguk, kami akan menunggu pemimpin sekte-sekte langit yang mendalam muncul, lalu bergerak. Ya. Semua makhluk alam jahat menjawab serempak. Wus. Saat itu, suara gerakan bisa terdengar dari dalam Sekte Langit yang Mendalam, dan kemudian suara yang cerah terdengar. Patriark telah tiba. Dengan mengatakan itu, suara gemuruh muncul. Semua orang melihat ke arah suara dan melihat banyak murid menggunakan ki untuk membekukan kereta harta karun, mengangkat seorang pria menuju ke arah mereka. Gelombang betapa mengesankan, gelombang banyak orang diam-diam berpikir. 373 fakta yang tak tergoyahkan, subscribe Penatua. Pria itu memiliki mahkota emas yang gemerlap di kepalanya dengan pita dan kerudung yang menjuntai, menutupi wajahnya. Dia mengenakan gaun kuning besar, menyerupai raja yang tak terbantahkan. Pada saat kedatangan, gelombang besar dan tak berujung bergema, menyebabkan semua orang terguncang, tidak ada yang berani berteriak keras. Dia dibawa ke depan gunung oleh para murid, dia melayang di udara, dengan sepasang mata emas terungkap di bawah tabir, sebuah suara yang mengesankan terdengar, siapa yang datang ke sini dengan begitu gegabah. Tuan Sekte Langit yang Mendalam berbicara dengan santai, tetapi nadanya arogan dan penuh percaya diri, tidak menaruh sedikit pun rasa hormat kepada patriark dan tetua klan sekte di matanya. Melihat tindakan tirani dan nakalnya, semua orang dipenuhi amarah, tetapi tidak ada yang berani membalas. Saat itu, Master Pavilion dari Pavilion Naga Luminescent, Hao Long, berjalan keluar dari kerumunan dan menangkupkan tinjunya ke arah pria berjubah kuning. Aku Hao Long, Master Pavilion dari Pavilion Naga Luminescent, salam untuk kamu, pemimpin sekte. Leng, hari ini kami datang sebagai teman tanpa provokasi dan niat jahat, tetapi hanya untuk mengklarifikasi suatu masalah. Petik 2. Urusan, ada apa? Lord Sekte Langit yang Mendalam melirik ke bawah dan bertanya dengan acuh tak acuh. Hao Long mengerutkan kening, tetapi tidak membuat gerakan lebih lanjut dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, banyak sekte kami telah menderita serangan dari makhluk jahat, beberapa murid kami terbunuh, dan beberapa harta kami diambil. Mimpi buruk terus-menerus ini telah membuatku takut dan panik. Penyusupan makhluk jahat bukanlah masalah kecil, kami telah membentuk banyak kelompok untuk menyelidiki. Setelah mencari keberadaan makhluk jahat ini, kami menemukan bahwa makhluk-makhluk jahat ini semuanya ada di Sekte Langit yang Mendalam, dan berkolaborasi dengan Sekte Langit yang Mendalam aku dengan maksud untuk menelan seluruh benua bela diri langit. Apakah aku benar? Lord Sekte Langit yang Mendalam berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah itu adalah masalah biasa. Tapi mendengar itu, hati semua orang melonjak. Tuan Patriark, kemunculan makhluk jahat namun kita semua tidak menerima informasi apapun, bukankah itu terlalu kebetulan? Selanjutnya,
Ketika mereka menyelesaikan tugas mereka, makhluk jahat itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, di mana mereka bisa bersembunyi. Kami menyisir seluruh area dan semua tempat persembunyian yang mungkin untuk makhluk jahat, tetapi bahkan tidak dapat menemukan jejak mereka. Dari kelihatannya, makhluk jahat memiliki tempat berlindung. Itu bukan gunung atau hutan belantara itu, tetapi seseorang sengaja menyembunyikannya. Hao Long berkata dengan muram. Berani. Saat Hao Long selesai berbicara, Lord Sekte Langit yang mendalam meraung, dan ledakan kiroh yang hening melanda Hao Long, matanya membesar lebar, jantungnya melompat beberapa detak dalam detik itu, sebelum dia bisa bereaksi. Ledakan ki menghantamnya. Dada, merobeknya terbuka, dia mundur beberapa langkah, dan memuntahkan darah. Puan Pavilion. Puan Pavilion, apakah kamu baik-baik saja? Puan Pavilion, para murid Pavilion Naga Luminescent semua bergegas, mendukung Hao Long dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Menyaksikan adegan itu, semua orang ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mayoritas melihat Lord of Profound Sky Sect. Tidak ada yang mengenalnya dengan baik, tetapi mereka tidak berharap dia begitu tirani. Dia kemudian mendengus, Sekte Langit Mendalamku tidak berkolusi dengan makhluk jahat. Jangan membuat keributan di sini dan cepat pergi, jika tidak jangan salahkan tuan ini karena tanpa ampun. Sekelompok sampah. Petik 2. Selesai, dia pergi. Setelah melihat itu, semua orang marah. Malu karena marah, mungkinkah Master Pavilion Naga Luminescent melakukannya dengan benar? Tercela. Pemimpin Sekte Skycrest Sekte menggertakkan giginya. Sekte Skycrest aku telah bekerja sama dengan Sekte Langit yang mendalam selama sekitar 100 tahun. Meskipun kami berdua mengatakan itu untuk saling menguntungkan, tetapi tindakan pemimpin Sekte Leng tentang masalah ini terlalu gegabah. Sekte Puncak Langit aku akan berhenti bekerja dengan Sekte Langit Mendalam kamu. Kami tidak akan terlibat satu sama lain lagi. Petik 2. Apapun, Tuan Sekte Langit yang Mendalam berkata dengan acuh tak acuh. Pemimpin Sekte Leng, kamu tidak dapat mengabaikan hukum di sini. Kami telah menyelidiki secara menyeluruh, dan menyadari bahwa makhluk jahat sekarang berada di dalam Sekte Langit Mendalam kamu. Jika kamu tidak menyerahkan makhluk jahat itu, aku tidak akan membiarkan ini beristirahat. Saat itu, seorang lelaki tua berdiri dan berteriak. Dia adalah tetua klan Sekte Batu Berwarna, bernama Rong Kuisen. Klan Penatua Rong benar, benua bela diri langit bukanlah Sekte Langit yang mendalam. Makhluk jahat menyimpan niat jahat dan jahat, tetapi Sekte Langit yang Mendalam bekerja dengan mereka. Mungkinkah Sekte Langit yang Mendalam tidak menempatkan kehidupan benua bela diri yang tak terhitung di hatimu? Kamu semua adalah pembudidaya yang bengkok. Petik 2. Pemimpin Sekte Leng, tolong beri kami penjelasan yang memuaskan. Benar, beri kami penjelasan. Kami menuntut penjelasan. Rong Kuisen memimpin, menyebabkan yang lain mengumpulkan keberanian mereka dan berteriak keras. Sekelompok orang mulai menjadi gaduh, menunjukkan ketidakpuasan di hati mereka. Melihat itu, Tuan Sekte Langit yang Mendalam jelas menjadi tidak sabar. Dia menjawab, sepertinya kalian semua menolak roti panggangku dan memaksa dirimu untuk menderita. Apakah kamu semua benar-benar berpikir bahwa dengan semua sekte kamu berkerumun bersama, Tuan ini akan takut kepada kamu? Jika kamu memprovokasi Tuan ini, berhati-hatilah bahwa Tuan ini akan menghancurkan kultivasi kamu. Dan membuat kalian semua lumpuh. Pemimpin Sekte Leng, jika kamu bersedia berurusan dengan kami dengan tulus dan terus terang untuk membahas masalah ini dengan jelas, tidak akan ada masalah. Mengapa kamu harus mengambil tindakan terhadap kami? Hao Long memegang dadanya saat dia berdiri, kulitnya sangat pucat sehingga membuat beberapa orang takut, jelas dia menderita luka serius. Tuan ini tidak perlu berbicara dengan kamu semut, agar Tuan ini muncul, itu sudah memberi kamu semua wajah yang cukup, jangan menuntut begitu banyak hanya karena aku menyerah kepada kamu semua. Pemimpin Sekte Leng, kamu. Hao Long ingin berbicara lebih jauh, tetapi pada saat ini, tawa yang jelas keluar dari belakang tiba-tiba. Tuan Leng. Jadi mereka sudah menyelidiki sampai di sini. Karena begitu, maka kita tidak perlu bersembunyi lebih jauh. Kita hanya harus membunuh mereka semua. Karena kita masih harus membunuh mereka di masa depan, mengapa berbicara dengan mereka sekarang? Ambil tindakan saja. Suara itu penuh dengan penghinaan dan ejekan. Semua orang berbalik, untuk melihat bahwa di belakang kelompok besar 10 sekte, ada 20 makhluk jahat aneh yang berbau ki jahat, mencemari langit. Pemimpin itu mengenakan jubah, wajahnya tidak jelas, dia terlihat sangat aneh. Pada saat kata-kata itu bergema keluar, makhluk-makhluk alam jahat telah mengambil tindakan, langsung menerkam orang-orang sekte itu. Makhluk jahat, semua orang langsung terkejut. Ketika semua orang melihat mereka, mata mereka menjadi merah darah. Hao Long berbalik dan berteriak pada Lord Sekte Langit yang Mendalam, pemimpin Sekte Leng, apalagi yang harus kamu katakan? Lord Sekte Langit yang Mendalam tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap 20 makhluk jahat yang aneh dengan matanya yang seram dan dingin. Dia tiba-tiba melompat keluar, dan terbang ke langit, bergegas langsung ke makhluk jahat, niat membunuh melonjak. Dia meraung, karena kalian semua berpikir bahwa aku berkolusi dengan makhluk jahat, maka aku secara pribadi akan menghancurkan semua orang di sini untuk kamu. Melihat itu, Su Yun tertawa dan segera berteriak, "Oh, Tuan Leng, apakah kamu berniat mengimplementasikan rencana itu untuk menghancurkan orang-orang ini sekarang?"
Bagus, kami akan segera berkoordinasi dengan kamu. Dengan mengatakan itu, Su Yun berbalik dan berlari bersama dengan makhluk jahat. Rencana apa? Hao Long terkejut. Leng Xianwei, apa yang kamu lakukan? Seseorang berteriak. Leng Xianwei mengambil tindakan. Semuanya, jangan takut, kita akan melawan mereka bersama, makhluk jahat itu dan dia adalah orang jahat. Aku tidak akan membiarkan ini pergi. Rong Kuisen berteriak. Bunuh, makhluk jahat tercela, pengkhianat tercela dari benua bela diri langit. Petik 2. Raungan terdengar tak henti-hentinya, semua sekte yang berbeda meletus dengan banyak teknik mistis, semuanya ditujukan kepada dewa sekte langit yang mendalam. Kesombongan dan keangkuhannya sebelumnya telah membuat marah semua orang, menambahkan kata-katanya dengan penampilan makhluk jahat, semua orang sangat percaya bahwa dia dirusak oleh makhluk jahat. Bang bang bang. Lord Sekte Langit yang mendalam menderita serangan yang merusak dan diselimuti oleh teknik mistis. Meskipun dia memiliki kultivasi yang kuat, tetapi dengan lebih dari ratusan ribu ahli, bagaimana dia bisa mengabaikannya? Pada saat itu, dia terjebak dan dihentikan oleh teknik mistik dan tidak bisa maju lebih jauh. Bagaimana mungkin orang-orang Sekte Langit yang mendalam masih berdiri di samping setelah melihat tuan mereka sendiri diserang? Mereka semua bergegas ke kerumunan massa dan mulai melawan sekte lain. Kedua belah pihak segera terlibat dalam perang berdarah yang menjadi sangat kacau. Di sebuah gunung di kejauhan, Su Yun dan 20 makhluk jahat aneh melihat mereka kelelahan. Sekte Langit yang mendalam akan sibuk sekarang. Makhluk jahat di samping tertawa dan berkata, dia dipanggil Qi Xie, dan berasal dari istana Kaisar Jahat. Baru direkrut oleh Evil King City, dia memiliki kultivasi ranah bintang roh tahap kedua. Raja yang berdaulat, apakah kamu ingin menyingkirkan orang-orang Sekte Langit yang mendalam itu? Mengapa kita tidak mengambil tindakan, dan mengambil kesempatan dalam kekacauan untuk membunuh pemimpin sekte mereka? Bagaimana kedengarannya? Ranah bintang roh tahap kedua lainnya dikatakan. Dia besar dan berukuran besar, dengan 4 lengan dan dikabarkan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, bahkan mampu merobek gunung besar. Aku benar-benar memiliki pertimbangan untuk menghancurkan Leng Xianwei itu, tetapi aku tidak tahu kultivasinya sekarang, dia sangat misterius, dan tidak pernah keluar dari sekte langit yang mendalam atau bahkan berinteraksi dengan siapapun. Aku tidak tahu apa kekuatan pribadinya, dan meskipun kekacauan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kami, aku tidak berani bertaruh. Jika kita tergelincir, kita akan mati. Petik 2. Su Yun berkata dengan serius. Di kerumunan, Lord Sekte Langit yang mendalam tampaknya tidak berpenghuni. Terlepas dari seberapa kuat teknik mistis padanya, dia bahkan tidak mengerutkan kening seolah-olah itu bukan apa-apa, dan semua ahli bintang roh itu seperti cangkang kosong di depan. Dia, satu telapak tangannya tak terbendung, dan teknik telapak tangannya sangat mengerikan. Teknik telapak tangan jelas mengenai beberapa orang di depannya, tetapi orang-orang di sekitarnya sama-sama terkena, dan kerusakan yang diderita oleh mereka jauh lebih berat daripada mereka yang terkena. Dipukul secara fisik, sebagian besar orang mati di tangannya. Dia tanpa ampun, menyebabkan Su Yun mengerutkan kening, dia telah menarik semua orang ini untuk membangunkan segalanya, tetapi tidak pernah berharap Lord Sekte Langit yang mendalam begitu menakutkan, itu benar-benar pembantaian sepihak tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Memikirkan banyak orang yang mati karena dia, Su Yun merasa sangat bersalah, tetapi dia tidak bisa lagi menghentikan apa yang telah terjadi. Dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari alam bintang roh tahap ke-8, kita bukan lawannya, ayo pergi. Su Yun berteriak, dan segera menghilang. Pertempuran kacau di depan sekte langit yang mendalam berlangsung selama sehari, pada akhirnya 10 sekte semua lari, kedua belah pihak menderita kerugian, ada terlalu banyak kematian dan cedera, tetapi tidak ada keraguan, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Fakta yang tak tergoyahkan bahwa sekte langit yang mendalam berkolusi dengan makhluk jahat. Pada waktunya, seluruh benua bela diri langit menjadi gempar. Sekte langit mendalam yang agung dan terkenal sebenarnya berkolusi dengan makhluk jahat. Bukan hanya itu, sekte-sekte yang mendapat serangan dari makhluk-makhluk jahat mencari penjelasan dari sekte langit yang mendalam akhirnya berkelahi dan membunuh. Meskipun sekte tidak sekuat sekte langit yang mendalam, tetapi mereka memiliki koneksi dan hubungan dengan banyak sekte besar lainnya, dan setelah terluka parah oleh sekte langit yang mendalam, mereka mulai memanggil teman dan sekutu mereka, membicarakan berbagai hal dan membentuk kesepakatan. Dengan sekte lainnya, roh iblis, dan makhluk jahat adalah keberadaan yang dipersatukan oleh orang-orang dari benua bela diri langit. Sekte langit yang mendalam ini menjadi musuh terbesar dari seluruh benua bela diri langit. Beberapa hari kemudian, setelah menerima berita itu, dia terkejut. Su Yun tidak menyangka masalah ini akan meledak dalam proporsi seperti itu. Gelombang mungkin jika aku menyalakan api sedikit lebih banyak dan menambahkan sedikit lebih banyak percikan api, seluruh orang benua bela diri langit akan mulai bergerak melawan sekte langit yang mendalam. Tidak peduli seberapa kuat Tuhan, dia tidak dapat melawan seluruh benua. Gelombang. Tiba-tiba, tanya saja Su Yun berpikir bahwa sekte langit yang mendalam terjebak di sudut, seorang murid terbang ke platform batu gioknya dan menyerahkan perintah dari Tuhan. Su Yun bertanya tentang hal itu, dan menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang dipanggil, tetapi semua elit sekte, tetua klan potensial, dan tetua klan dipanggil.
Gelombang sepertinya ada pengumuman besar, gelombang. 374 keputusan akhir Sekte Langit yang mendalam. Itu adalah Pulau Giok yang sama, tetapi saat ini, ada lebih banyak orang. Yang memejutkan Suyun adalah bahkan Feng Lingseng dipanggil kali ini. Gelombang sepertinya masalahnya tidak kecil lagi, gelombang. Hei, Tuan Licik. Mata Feng Lingseng tajam dan segera menyadari Suyun terbang ke Pulau Giok. Dia tersenyum dan melambai sambil berjalan. Klan Penatua Feng. Suyun tersenyum dan menjawab. Mereka berdua berdiri di sudut dan mulai mengobrol. Ketika orang lain melihat ini, mereka mulai penasaran. Sejak kapan Sli memiliki hubungan yang baik dengan klan Elder Feng? Tidak yakin, tetapi ada murid yang mengatakan bahwa Sli telah sering mencari Master Feng, mungkin dia mencoba mencari pendukung melalui Master Feng. Aku berbicara dengan Tuan Feng sebelumnya, dia selalu mempertahankan sikap acuh tak acuh, mengapa Sli bisa berbicara dengannya? Para elit sekte lainnya mulai berbicara satu sama lain. Namun, teriakan dan percakapan semua orang tidak berlangsung lama, lelaki tua dengan tongkat di depan altar tiba-tiba berteriak, diam. Seluruh lapangan menjadi sunyi. Leng Xianwei yang berada di altar berbalik, dan dengan matanya yang kuat, dia menatap kerumunan. Apakah semua orang berkumpul? Mereka semua ada di sini, kata lelaki tua itu. Leng Xianwei menganggukkan kepalanya, dan berteriak, apakah kamu semua mengerti bahaya yang dihadapi Sekte Langit Mendalam aku saat ini? Suaranya bergema di seluruh Pulau Giok. Sekte Langit Mendalam kami sedang dijebak karena berkolusi dengan makhluk jahat. Seseorang berteriak dengan keras. Itu benar. Leng Xianwei menganggukkan kepalanya, Sekte Langit Mendalamku adil dan benar, bagaimana kita bisa berkolusi dengan makhluk jahat? Tetapi pada saat ini, kami benar-benar dijebak oleh orang lain, dan kami tidak dapat membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Tuan ini menebak bahwa dalam beberapa hari mendatang, semua sekte di benua bela diri langit akan bersekutu dan menekan kita. Meskipun Sekte Langit yang mendalam sangat kuat dengan 1 juta murid dan merupakan sekte nomor 1 dari benua bela diri langit, bahkan sekte nomor 1 tidak akan mampu melawan seluruh benua. Jadi aku telah memutuskan untuk menggunakan semua kekuatan Sekte Langit yang mendalam untuk menyerang Istana Abadi Awan Ilahi dan merebut Sukinger. Saat dia mengatakan itu, seluruh tanah tercengang. Bahkan Suyun tercengang. Aku tahu banyak dari kamu pasti berpikir, mengapa kita harus menangkap Sukinger pada saat yang begitu genting, izinkan aku memberitahu kamu semua ini, alasannya sangat sederhana. Tujuannya adalah agar formasi besar kuno dari Sekte Langit Mendalam aku selesai. Formasi besar ini sangat besar, dan dibangun sepenuhnya setelah 1000 tahun. Harus ada upacara setelah menyelesaikannya, dan bagian terpenting dari upacara itu adalah Sukinger. Dia adalah makhluk maha kuasa yang bereinkarnasi dan memegang fisik ilahi. Fisik ini hanya akan terjadi setiap 1000 tahun sekali, dan di seluruh dunia sekarang, hanya dengan dia formasi dapat diselesaikan. Setelah upacara ini selesai dengan lancar, maka di seluruh benua bela diri langit, Sekte Langit Mendalam aku tidak akan takut pada siapapun. Jadi, mengambil Sukinger adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sekte Langit yang mendalam kita. Dunia ini masih mengguncang banyak orang, tetapi membuat Suyun semakin panik. Dia tidak pernah berpikir bahwa tindakannya untuk menekan Sekte Langit yang mendalam hanya akan membuat mereka terjebak di sudut, dan pergi tanpa pilihan selain menyerang Istana Abadi Awan Ilahi dengan kekuatan penuh. Hasilnya benar-benar di ujung lain spektrum daripada apa yang dia pikir akan terjadi. Itu benar-benar rencana Tuhan menggantikan manusia. Tuanku, kamu benar-benar berencana untuk melakukan ini. Pria tua dengan tongkat itu bertanya dengan ekspresi terkejut. Begitu Tuan ini membuat keputusan, aku tidak akan pernah mengambilnya kembali. Tetapi jika kita menangani ini secara terbuka dan terus terang dan bernegosiasi dengan sekte lain, bukankah kita akan memiliki cara yang lebih baik untuk menyelesaikan situasi ini? Jika kita menyerang Istana Divine Cloud Immortal pada saat yang kritis, maka kita benar-benar tidak akan bisa membersihkan nama berkolusi dengan makhluk jahat. Selanjutnya, bagaimana jika sekte lain mendukung Istana Divine Cloud Immortal, lalu apa yang harus kita lakukan? Terbuka dan terus terang, apakah kita punya bukti untuk membuktikan bahwa kita tidak bersalah? Kami sedang dijebak, pihak lain telah membuat persiapan, kondisi apapun tidak akan menguntungkan aku. Selain itu, kita juga tidak punya banyak waktu lagi. Tidak perlu banyak mempertimbangkan, kita akan bergerak secepat kilat dan mulai mengambil tindakan sekarang. Setelah menyerang Istana Divine Cloud Immortal, kita akan membunuh Sukinger, tapi ingat untuk menjaga tubuhnya. Setelah kami membawanya kembali, kami akan berjaga selama 3 hari dan setelah 3 hari, upacara akan selesai. Pada saat itu, sekte manapun tidak akan berdaya sebelum Sekte Langit Mendalam kami akan menjadi penguasa benua, mengerti? Leng Xianwei berkata dengan tegas. Orang-orang di bawah semua ragu-ragu, itu adalah langkah yang sangat berbahaya dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka tidak akan memiliki harapan untuk penangguhan hukuman. Tuanku, bagaimana jika kita gagal? Sekte Langit Mendalam kami akan sepenuhnya dihapus dari benua bela diri langit. Aku mohon Tuhan aku untuk mempertimbangkan kembali. Orang tua itu masih merasa bahwa itu tidak pantas, dan dengan bijaksana menangkupkan tinjunya dan berkata,
Tetapi semua sarannya tidak berhasil. Lord Sekte Langit yang mendalam melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, siapapun yang tidak berpartisipasi akan ditendang keluar dari Sekte Langit yang mendalam. Kalian semua dapat membuat keputusan sendiri. Apakah kamu tetap tinggal? Atau pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Dengan mengatakan itu, keheningan sesaat muncul. Tapi dengan sangat cepat, seseorang berdiri. Dia adalah elit sekte baru yang baru saja bergabung dengan sekte untuk menggantikan posisi sekte elit Zong yang baru saja meninggal. Dia dipanggil Yeming, dan baru saja naik ke ranah jiwa roh tahap 10. Dia berjalan ke depan dan membungkuk kepada Tuhan, dengan ekspresi tegas, Tuanku, ide kamu tidak rasional. Sekte langit mendalam aku bekerja dengan kebenaran dan secara terbuka. Kami tidak akan pernah berkolusi dengan makhluk jahat. Tetapi demi Sukinger, kamu menyerang istana Divine Cloud Immortal tanpa mengklarifikasi apapun. Jika kita melakukan ini, kita akan selamanya jatuh dengan rasa bersalah. Pada saat itu, tidak peduli apa yang dikatakan, aku akan menjadi penjahat dari benua bela diri langit. Jika tuanku bersikeras melakukan ini, maka Yeming hanya bisa keluar dari sekte langit yang mendalam. Dengan mengatakan itu, dia menurunkan lencana elit sekte dari pinggangnya dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Dia kemudian menangkupkan tinjunya ke arah Leng Xianwei, dan berbalik untuk pergi tanpa melihat ke belakang. Apakah menurutmu sekte langit yang mendalam adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Mata Leng Xianwei memancarkan aura dingin, dia tiba-tiba mendengus dan mengangkat tangannya seperti palu, sinar cahaya berkumpul di matanya. Tinju, langit tampak beresonansi dengan cahaya pelangi tiba-tiba melesat ke Yeming. Kepala Yeming sepertinya dipukul dengan beberapa serangan berat, penyok besar terbentuk di kepalanya, dia langsung jatuh ke tanah, kulit di tubuhnya mulai layu. Dia terengah-engah seolah-olah dia akan mati, tetapi yang lebih mengejutkan lainnya adalah bahwa kultivasi di tubuhnya dibiarkan menjadi sebagian kecil dari dia awalnya. Semua orang di Pulau Giok menyaksikan itu, semua hati mereka berdebar kencang. Wajah mereka semua putih pucat. Kultivasi kamu dipersiapkan oleh Sekte Langit yang mendalam, selama bertahun-tahun, Sekte Langit yang mendalam merawat kamu dan mengajari kamu, dan memperlakukan kamu dengan sangat baik. Jika kamu ingin pergi, maka tinggalkan kultivasi yang diberikan Sekte Langit mendalam aku kepada kamu. Leng Weixian mendengus dan melambaikan tangannya, usir dia. Iya Pak, dua elit gemetar saat mereka menjawab, dan kemudian berjalan ke Yeming. Metode Tuhan benar-benar mengguncang seluruh kerumunan. Siapa yang masih ingin meninggalkan Sekte Langit yang mendalam? Menonjol, Leng Xianwei menatap semua orang. Tetapi pada saat itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Leng Xianwei mengangguk puas dan berkata, segera pergi dan bersiaplah, kumpulkan semua murid dan masukkan mereka ke dalam formasi, jangan membocorkan informasi apapun, kami akan segera pindah besok siang. Langsung ke istana Divine Cloud Immortal. Iya Pak, jawaban semua orang bergema di seluruh Pulau Giok. Semua orang mulai bubar. Suyun mengepalkan tinjunya, aura dingin berkedip di matanya. Sepertinya ini harus menjadi hal terakhir yang akan aku lakukan untuk Sekte Langit yang mendalam. Feng Lingseng tersenyum, dia menepuk bahu Suyun, Sli, ada apa dengan tatapan cemasmu? Apakah kamu tidak pergi? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Keadaan pikiran Suyun berantakan, dia memaksakan senyum dan meninggalkan Pulau Giok sendirian. Melihat itu, Feng Lingseng dipenuhi dengan kecurigaan. Feng Lingseng. Saat itu, Leng Xianwei berteriak dari atas altar. Feng Lingseng terkejut, dia berbalik dan tersenyum pada Leng Xianwei, apakah Tuhan memiliki instruksi untuk aku? Meskipun kultivasi kamu telah turun drastis, kamu masih kuat, untuk misi ini, aku akan memberi kamu tugas penting. Bisakah kamu berjanji kepada aku bahwa kamu akan menyelesaikannya? Leng Xianwei berkata dengan serius. Jika kamu benar-benar serius, ini akan menjadi tugas terakhir yang akan aku lakukan untuk Sekte Langit yang mendalam. Setelah ini, aku akan meninggalkan Sekte Langit yang mendalam, dan kembali ke dunia bela diri tertinggi. Feng Lingseng berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Leng Xianwei mengangguk. Bagus. Feng Lingseng mengungkapkan senyum lembut, lalu tugas apa yang kamu miliki untukku? Di dalam platform batu giok. Suyun menekan Shadow Locket dan dengan cepat menghubungi Great Obscure. Menguasai, suara Great Obscure muncul di benaknya. Sekte Langit yang mendalam akan meluncurkan serangan ke Istana Dewa Awan Abadi, aku mengerti bahwa mereka akan pindah besok, kamu harus segera mengumumkan ini ke seluruh dunia, dan mendapatkan semua sekte yang berbeda untuk mendukung Istana Awan-Awan Abadi. Petik 2. Kata Suyun. Apa? Great Obscure terkejut. Bergerak cepat. Suyun berteriak, aku tidak sengaja menambahkan bahan bakar ke api, menggunakan alasan bahwa ada kesepakatan yang ditetapkan antara Sekte Langit yang mendalam dan makhluk jahat telah terjadi. Mereka akan segera mengimplementasikan rencana besar untuk menelan seluruh benua dan Istana Dewa Awan Abadi adalah langkah terpenting mereka. Jika mereka diserang, benua bela diri langit akan jatuh ke dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Omong kosong, aku mengarang semua ini, tetapi kita harus membuat sekte merasakan bahaya. Jika tidak mereka tidak akan peduli tentang itu sendiri, maka bukankah mereka tidak memiliki tujuan sama sekali? Ya, bawahan ini akan segera mengurusnya. Ya.
Suyun memutuskan koneksi pada Shadow Locket, dia mengambil lencana Sovereign King dan menghubungi Mingnan. Kirim ahli terkuat dari kota Raja Jahat dan Istana Kaisar Jahat. Saat ini kami memiliki 12 pintu Void, Guru, aku hanya dapat mengirim 24 makhluk jahat untuk membantu kamu hari ini. Menambahkannya, aku akan memiliki 44 dari mereka, itu sudah cukup. Suyun mengangguk. Aku akan menghubungi mereka sekarang, Tuan, dalam waktu setengah jam tolong buka lokasi koordinat lencana Raja yang berdaulat. Baik. Suyun menganggukkan kepalanya lalu menyimpan lencananya, dia segera terbang keluar dari platform batu giok dan keluar dari sekte langit yang mendalam. Saat ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk tinggal di sekte langit yang mendalam lebih jauh. Untuk Leng Xianwei sampai pada ini, dia tidak punya pilihan selain membuang semua yang dia miliki. Terlepas dari apapun, Suyun tidak bisa membiarkan Leng Xianwei berhubungan dengan istana awan-awan ilahi, tetapi dengan mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak bisa bertahan melawan sekte yang begitu kuat, sehingga dia perlu meminjam kekuatan awan-awan abadi. Istana. Setelah Suyun meninggalkan sekte langit yang mendalam, dia menemukan gunung yang tandus dan mengaktifkan lencana raja yang berdaulat dan 24 ahli makhluk jahat berkumpul. 15 dari mereka adalah ahli Spirit Star Realm tahap pertama sementara 9 adalah ahli Spirit Star Realm tahap kedua. Dari 24 orang ini, Kuang Yuxie dan Huang Dongzhang juga terlibat. Menguasai. Ke-24 pria itu berbaris rapi berturut-turut dan berlutut dengan satu lutut serempak ke arah Suyun. Kamu bisa bangkit. Suyun melirik 20 makhluk jahat lainnya yang berdiri di sisinya dan melambaikan tangannya, berkata, pergi ke Istana Awan Abadi terlebih dahulu. 375 Aku tidak bersalah, subscribe Penatua. 40 ditambah makhluk jahat, di mana mayoritas dari mereka adalah ahli alam bintang roh. Kekuatan pertempuran ini sudah berada di puncak di benua bela diri langit dan cukup untuk menghancurkan sekte tingkat menengah. Jika Totan alam jahat dan benua bela diri langit dibuka, alam jahat dan manusia akan bebas masuk dan keluar, meminjam kekuatan kota Raja Jahat dan Istana Kaisar Jahat. Suyun tidak akan membutuhkan bantuan siapapun, dan bisa langsung menghancurkan sekte langit yang mendalam. Tidak peduli seberapa kuat Leng Xianwei, dia tidak akan takut. Tapi ada batasan antar alam, dan dia hanya bisa menggunakan pintu Void untuk mengirim beberapa ahli. Ini membuat Suyun merasa sangat tidak berdaya. Sangat cepat, dia tiba di sisi paling timur wilayah laut. Suyun mengaktifkan mata ilahi skala surgawi dan secara kasar bisa melihat pulau yang samar itu. Di tengah pulau berdiri sebuah pintu baja yang sangat besar yang sangat berbeda. Gelombang ini seharusnya pulau tempat Istana Dewa Awan Abadi berada, gelombang. Suyun berpikir sejenak, dan kemudian berbalik dan berbicara kepada makhluk jahat di sampingnya, kalian semua menunggu di sini, aku akan memasuki Istana Dewa Awan Abadi terlebih dahulu. Ya. Makhluk jahat menangkupkan tinju mereka dan menjawab. Suyun mengeluarkan pedang darah merah mistis abadi dan melangkah ke atasnya, terbang lurus menuju pulau tempat Istana Dewa Awan Abadi tinggal. Pedang itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, pedang Ki mengaduk ombak, menghasut gelombang besar. Tidak lama kemudian, dia sampai di pulau itu. Dentang. Saat itu, Suyun sepertinya menabrak benda keras, dia terlempar ke belakang, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat penghalang merah muda raksasa, area efeknya sangat besar, seolah-olah menyelimuti seluruh pulau. Penghalang yang begitu kuat, bahkan aku tidak dapat merasakan keberadaannya. Suyun mengerutkan kening. Siapa itu, berani melanggar istana Divine Cloud Immortal? Suara wanita keluar dari kejauhan. Dia mendongak, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian biru terbang di atas. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan pedang panjang di tangannya, dia menatap Suyun. Melihatnya, Suyun segera menangkupkan tinjunya, aku Suyun dan aku sangat membutuhkan untuk bertemu dengan Nyonya Istana yang mulia, aku harap kamu dapat mengirim pesan. Suyun, siapa Suyun? Aku belum pernah mendengar namamu. Nyonya sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Terlebih lagi, Nyonya kami bukanlah seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau. Bahkan ketika yang disebut Sekte Langit Mendalam itu datang terakhir kali, Nyonya kami bahkan tidak bertemu dengan mereka. Sebaiknya kamu cepat pergi, jika kamu terus tinggal di sini, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Petik 2. Selesai, dia mendengus dan pergi. Merindukan, merindukan. Suyun berteriak dengan cemas, tetapi pihak lain benar-benar mengabaikannya. Gelombang orang-orang dari Istana Divine Cloud Immortal benar-benar arogan, gelombang. Suyun menarik napas dalam-dalam, dia tiba-tiba berbalik dan melompat dari pedang darah merah mistis abadi. Menggunakan kedua tangan untuk memulai seni pedang, pedang darah merah mistis abadi terbang menuju penghalang seperti peluru. Dentang. Suara benturan yang jelas keluar, dan serangkaian gelombang bergelombang di penghalang merah muda. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat itu, wanita yang akan pergi memiliki perubahan ekspresi dan berteriak dengan cemas. Aku harap kamu dapat menyampaikan pesan, aku memiliki kebutuhan mendesak untuk bertemu dengannya, jika kamu tidak dapat memenuhi ini, aku tidak punya pilihan selain memaksa masuk. Suyun berhenti dan berkata dengan tenang sambil menatapnya.
Sekte langit yang mendalam akan bergerak dan dia menjadi cemas, jadi dia tidak terlalu peduli lagi. Dia tampak marah dengan tindakan Suyun, dia langsung meletakkan tangannya di pinggangnya, kamu. Kamu lebih baik memiliki beberapa bakat. Baiklah, jika kamu bisa menghancurkan penghalang ini, aku akan memberitahu Nyonya untuk memberi kamu audiensi. Mendengar itu, Suyun segera tersenyum, Nona muda, lebih baik kamu ingat bahwa kamu mengatakan itu. Penghalang ini secara pribadi didirikan oleh Nyonya, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, itu masih sangat kokoh. Orang biasa tidak dapat menembusnya, itu adalah mimpi bagimu untuk berpikir tentang menghancurkan ini. Wanita itu menyilangkan tangannya di dada dan mendengus. Tapi di detik berikutnya, pedang yang disarungkan di punggung Suyun tiba-tiba melepaskan sejumlah besar pedang terbang, mereka terbang seperti belalang dalam kelompok padat, membubung bersama, mereka membentuk lingkaran cahaya yang sangat besar, salah satu pedang terbang tiba-tiba menabrak penghalang, di lokasi di mana pedang darah Scarlet Mistik abadi telah menusuk titik merah. Dentang. Penghalang itu tidak bergerak, bahkan tidak ada riak. Wanita itu tertawa meremehkan. Namun, pedang ini tidak terbang, tetapi tetap dalam posisi itu dan tidak bergerak saat keluar dari lingkaran pedang. 3 pedang lainnya terbang ke arahnya, tetapi pedang itu tidak mengenai tempat yang sama, melainkan mengenai gagang pedang pertama. Pedang. Dentang. Gagang pedang menghentikan 3 pedang terbang. Ledakan. Ledakan bergema keluar dari penghalang, tetapi masih belum ada tanda-tanda retakan. Gelombang ini belum berakhir, gelombang. Suyun melambaikan tangannya lagi. Pedang terbang keluar dari lingkaran pedang lagi, menyerang pedang lainnya. Setelah itu, 27 pedang. 81 pedang. 243 pedang. Seperti piramida, pedang terbang terus menyerang, membentuk lapisan demi lapisan, sementara kekuatan setiap pedang dituangkan ke ujung pedang dari pedang pertama, tidak ada yang bisa memperkirakan seberapa menakutkan dan kuat spirit Ki itu. Adegan yang mengesankan menyebabkan wanita itu tercengang. Gelombang teknik pedang kekaisaran macam apa itu, gelombang. Akhirnya, retakan. Suara yang menusuk telinga terdengar. Penghalang itu pecah, dan ratusan pedang membentuk lubang raksasa. Suyun menarik tangannya, menyebabkan semua pedang terbang kembali ke sarung pedang. Dia melangkah ke pedang darah merah mistis abadi dan terbang melalui lubang dan menuju wanita itu. Dia menangkupkan tinjunya, Nona, tolong bawa aku menemui Nyonya sekarang. Wanita itu membutuhkan waktu lama sebelum dia sadar kembali. Dia melompat ketakutan dan menganggukkan kepalanya dengan kaku. Itu tidak apa-apa, tapi... Tapi apa? Tapi kamu memecahkan penghalang pesona yang diletakkan oleh Nyonya. Kamu kemungkinan besar telah menyinggung perasaannya. Wanita itu merasa sangat kesal. Itu salahmu, bukankah kamu membuatku melakukannya? Suyun menatapnya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Yu sebaiknya tidak mengatakan omong kosong. Bagaimana aku menyemburkan omong kosong? Suyun tersenyum, dan mengeluarkan batu kristal dari pinggangnya, dan menyilaukannya di depannya. Apakah kamu mengenali ini? Ini adalah kristal rekaman, dapat merekam percakapan apapun hingga waktu yang berharga. Apapun yang kamu katakan barusan, semuanya ada di sana. Petik 2. Kamu. Penghalang ini bukan untuk dimainkan, tetapi kamu ingin aku melakukannya, jadi aku harus melindungi diriku untuk berjaga-jaga. Kamu rubah yang licik. Wanita itu sangat marah, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan dan tidak bisa lagi mempersulit Suyun, dia hanya bisa membawanya ke Istana Abadi Awan Ilahi. Istana Abadi Awan Surgawi sangat indah, memiliki pendekatan estetika yang berbeda dibandingkan dengan Sekte Langit yang mendalam, tetapi mereka sama-sama cocok. Pulau Sekte Langit yang mendalam adalah Pulau Terapung, sementara di istana, Pulau Terapung bukan hanya tempat pelatihan untuk para petinggi, tetapi berbagai bangunan dan fasilitas. Kelas-kelas di Istana Abadi Awan Ilahi tidak terlalu ketat, karena banyak murid dapat bergerak dengan bebas dan mengakses semua fasilitas yang berbeda. Di antara pulau-pulau Terapung, ada jembatan penghubung. Suyun dibawa oleh wanita itu ke salah satu pulau, dan kemudian melangkah ke jembatan dan menuju ke struktur raksasa di bagian paling tengah yang menyerupai istana. Saat itu, di ujung jembatan muncul 2 wanita muda mengenakan gaun kuning. Melihat 2 orang yang masuk, wanita muda di sebelah kanan berbicara, Saudari Junior Zhang, Guru sudah mengetahui masalah di penghalang pesona di luar, Guru ingin kita membawanya ke aula utama, dan menghukum kamu untuk menghadap tembok. Selama 5 jam. Mendengar itu, wanita itu merasa bersalah, aku tidak melakukan apa-apa. Kamu menghasutnya untuk menghancurkan penghalang pesona yang melindungi sekte, bukankah itu kejahatan? Hukuman Guru padamu sudah sangat ringan, cepat pergi. Wanita muda itu berbicara, dia kemudian menatap Suyun dan berbalik ke aula utama, ikuti aku. Suyun melirik kedua orang itu dan mengikutinya. Mengikuti kedua wanita muda itu ke istana, Suyun melihat sekeliling. Aula utama sangat elegan, kursi-kursinya sepertinya terbuat dari kayu cendana, dinding dan pekarangannya tidak memiliki ukiran, dan bahkan tidak ada satu diagram atau formasi pun, tetapi meskipun terlihat sederhana, itu masih memberikan perasaan yang unik. Aula utama hanya memiliki 3 orang, di atas adalah seorang wanita muda berpakaian merah muda dengan sanggul di kepalanya.
Dia sangat menggemaskan dengan warna pink dan perhiasannya yang mempesona. Dia memiliki pesona yang tersirat. Dia duduk dengan lesu di kursi, tangan kecilnya bertumpu pada sandaran tangan, mengangkat dagu kecilnya, matanya menatap orang-orang yang berjalan masuk. Di sisinya adalah wanita muda, Chu Yuqian dengan dua kuncir kuda. Ketika dia melihat orang itu masuk, matanya menyala dan hendak berbicara, tetapi wanita muda di sampingnya sudah berlari ke depan dan menerkam ke dada orang itu. Titik. Dia adalah King Er. Puan muda. King Er meraih Suyun dengan erat, matanya dipenuhi air mata, dia sangat gembira. King Er, mari kita bicara nanti, tuanmu ada di sana, jangan kasar. Suyun membelai kepala King dan tertawa. King Er mengangguk dan mundur ke samping. Wanita muda yang membawa Suyun ke aula membuka mulutnya, Tuan, dia ada di sini. Ya, kamu bisa turun sekarang. Ya. Kedua wanita muda itu menjawab dan mundur keluar dari pintu dan berdiri di sebelah kiri dan kanan. Salam senior, Suyun menangkupkan tinjunya. Senior, aku tidak berani menjadi. Suyun, ini adalah pertama kalinya kamu berada di sini di Istana Abadi Awan Ilahi aku, tetapi kamu telah menghancurkan penghalang pesona aku. Setelah bertahun-tahun mulai dari penciptaan Istana Abadi Awan Ilahi, kamu adalah satu-satunya yang berani melakukannya. Sangguan Mei yang berkata dengan bibir kecilnya cemberut. Bukankah itu aturan sekte? Ketika aku berada di luar mencari untuk bertemu Nyonya, murid kamu mengatakan bahwa hanya dengan menghancurkan penghalang aku akan diizinkan untuk melihat Nyonya. Aku benar-benar berpikir bahwa itu adalah tradisi sekte kamu. Jadi jika tidak, jika aku memiliki menyinggung kamu dengan cara apapun, aku harap senior akan memaafkan aku. Suyun tertawa dan menangkupkan tinjunya. Temui ibuku. Suyun, meskipun kultivasimu bagus, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu ibuku. Kamu hanya bisa bertemu denganku. Sangguan Mei yang berkata dengan tenang. Meskipun kata-katanya benar, Suyun masih merasakan sedikit ketidakbahagiaan. Gelombang gadis kecil bodoh ini, ketika aku memiliki kesempatan lain kali, aku akan memberinya pelajaran, gelombang. Suyun, apa yang kamu lakukan di sini? Sangguan Mei yang menguap dan berkata. Mendengar itu, Suyun menjadi serius dan berkata, aku di sini untuk memperingatkan sekte mulia kamu. Aku telah menerima informasi bahwa sekte langit yang mendalam akan mengirim 100.000 orang untuk berbaris langsung menuju Istana Abadi Awan Ilahi, berniat menyerang dan menghancurkan Istana Abadi Awan Surgawi. Petik 2. Mendengar itu, mata Sangguan Mei yang menunjukkan keterkejutan, sekte langit yang mendalam berani melakukannya. Mereka telah pindah beberapa hari yang lalu, aku yakin mereka akan segera tiba di Istana Awan Abadi. Senior Sangguan, kamu tidak punya banyak waktu, harap bersiaplah dengan baik. Target mereka adalah King Er. Ya. Tidak heran, jika bukan karena dia, kamu bahkan tidak akan berada di sini. Sangguan Mei yang tertawa dan melambaikan tangannya, baiklah, aku akan mengatur akomodasi untuk kamu dapat menemani King Er. Mengenai sekte langit yang mendalam, kamu tidak perlu khawatir, hanya sekte lereng bukit, bahkan tidak dapat ditempatkan di mata aku. Petik 2. 376 pintu besar menuju dunia bela diri tertinggi, subscribe Penatua. Mendengar nada kurang ajar Sangguan Mei Yang, Suyun benar-benar terkejut. Gelombang menyebut sekte langit mendalam sebagai sekte lereng bukit. Sekte mana di seluruh benua bela diri langit yang berani memanggil mereka seperti itu, gelombang? Namun, dia tidak tahu banyak tentang Istana Abadi Awan Ilahi, dan dia tidak tahu kekuatan mereka, jadi ketika Sangguan Mei Yang mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bereaksi. Karena begitu, maka aku bisa tenang, dalam beberapa hari ke depan, aku akan berhutang budi pada perawatan senior, junior ini dan King Er akan berterima kasih. Kamu tidak harus begitu sopan, King Er juga muridku sekarang dan aku memujanya. Masalahnya adalah masalah Istana Abadi Awan Surgawi aku, kamu tidak perlu khawatir tentang sekte langit yang mendalam. Sangguan Mei yang tampaknya tidak mau berbicara banyak dengan Suyun, dia melambaikan tangannya lalu melompat dari kursi. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia bertindak seperti orang yang tak terduga dan dalam dan pergi. Setelah Sangguan Mei yang pergi, King Er dengan cepat berjalan ke depan sambil tersenyum ke arah Suyun. Puan muda, jangan khawatir, King Er baik-baik saja di sini. Teknik guru menembus atap, sekte langit yang mendalam tidak akan berani melakukan apapun kepada kita. Petik 2. Jika itu masalahnya, maka bagus. Sayang sekali bahwa Istana Abadi Awan Surgawi tidak menerima murid laki-laki. Jika tidak, aku akan dapat menemukan tempat berlindung di sini dengan gurumu untuk perlindungan. Suyun tertawa. Bahkan jika kami menerima murid laki-laki, Istana Abadi Awan Ilahi bukanlah tempat di mana kamu bisa masuk hanya karena kamu mau. Saat itu, dengusan ringan keluar dari samping. Suyun menoleh dan melihat Chu Yueqian menyilangkan tangannya di atas payudaranya yang menggerakkan berdiri di satu sudut dengan kepala miring ke satu sisi, bahkan tidak menatapnya. Suyun menggaruk hidungnya dan tertawa, Nona Chu, lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu, bukankah kamu baru saja melihatku? Suara Chu Yueqian dipenuhi dengan ketidaksenangan.
Suyun tidak tahu bagaimana dia menyinggung perasaannya, dia juga tidak tahu harus berkata apa, tetapi beruntung baginya, Kinger memiliki mulut yang manis, dan segera memegang lengan ramping Chu Yueqian dan berkata dengan manis, "Kakak perempuan, mari kita pergi jalan-jalan, karena tuan mudaku ada di sini, bisakah kita membawanya berkeliling istana?" Chu Yueqian tampaknya memuja Kinger, dia tidak bisa menunjukkan wajah tidak senang terhadap Kinger. Dia mengungkapkan senyum dan mengangguk, lalu berjalan keluar dengan Kinger. Suyun merasa bingung, tetapi mengikutinya. Chu Yueqian dipenuhi dengan kecurigaan terhadap hubungan Suyun dan Kinger. Hanya setelah Kinger menjelaskan dan mengklarifikasi semuanya, Chu Yueqian menyadari dan mengerti. Di jembatan pulau. Kalau dipikir-pikir, Suyun, bisakah kamu memberitahuku mengapa Sekte Langit yang mendalam ingin menangkap adik perempuan Kinger? Chu Yueqian bertanya dengan bingung. Karena fisik Kinger. Suyun menghela nafas. Perawakan. Chu Yueqian dan Kinger tercengang. Suyun memikirkannya, dan memutuskan untuk tidak menyembunyikannya. Dia menjelaskan tentang fisik unik Kinger, dia kemudian membawa rencana Sekte Langit yang mendalam. Setelah mendengarkan semuanya, mereka berdua sangat tersentuh. Kinger menurunkan matanya saat dia berpikir dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Jadi semuanya karena fisik aku, jika aku tidak memiliki ini, aku percaya tidak akan ada begitu banyak masalah. Kakak junior konyol, apa yang kamu katakan? Tahukah kamu berapa banyak orang yang mendambakan tubuh seperti itu? Jika guru dan yang lainnya mengetahuinya, aku khawatir mereka semua akan iri pada kamu. Semakin jauh seorang kultivator roh pergi, semakin sulit untuk berkultivasi. Dengan fisik kamu, kamu hanya akan melonjak maju dengan panik, dan mungkin bahkan sebelum 100 tahun, kamu akan melampaui alam master roh dalam kultivasi dan pergi ke alam yang lebih tinggi. Pada saat itu, kamu sebaiknya tidak melupakanku, kakak perempuanmu. Chu Yueqian tertawa. Bagaimana aku bisa melupakanmu, kakak perempuan? Kinger tertawa. Oh benar, Nona Chu, mengenai fisik Kinger, aku harap kamu tidak menyebarkannya, aku khawatir itu akan menyebabkan kecemburuan orang lain dan mengundang masalah. Suyun berkata dengan lembut. Lalu kenapa kau memberitahuku? Tanya Chu Yueqian. Aku percaya kamu. Suyun tertawa. Chu Yueqian terkejut sesaat, wajahnya memerah, dia, sedikit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ada sedikit perubahan yang terlihat dalam hubungan antara ketiganya. Tanpa sadar, mereka telah menyeberangi jembatan dan mencapai pintu paling besar di tengah istana abadi awan ilahi. Melihat pintu yang megah dan spektakuler, mata Suyun berbinar. Pintu raksasa besar itu benar-benar tebal dan kokoh dengan rantai besi yang menguncinya, tampaknya untuk menutup seluruh pintu. Pintunya sangat dalam, seolah-olah itu adalah pilar yang menopang langit. Apa ini? Tanya Suyun. Ini adalah pintu menuju dunia hebat. Chu Yueqian menjelaskan. Dunia hebat. Ya, itu juga dipuji sebagai dunia bela diri tertinggi. Chu Yueqian menunjuk ke rantai besi di pintu dan berkata, tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya. Tetapi beberapa ribu tahun yang lalu, leluhur istana awan-awan ilahi berjalan keluar dari sana, dan kemudian menciptakan istana awan-awan suci. Di samping pintu, rantai besi ini ditambahkan oleh Nyonya, sehingga orang biasa tidak dapat membukanya, dan hanya Tuan dan Nyonya aku bersama dengan beberapa tokoh senior berbakat yang dapat membukanya untuk memasuki dunia bela diri tertinggi. Murid biasa tidak bisa membuka pintu ini. Mendengar itu, Suyun diam-diam terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pintu itu memungkinkan seseorang untuk memasuki dunia bela diri tertinggi. Gelombang jika itu masalahnya, kalau dipikir-pikir, Sang Buan Mei yang benar-benar memiliki kualifikasi untuk bertindak begitu perkasa, karena dia memiliki kualifikasi untuk memasuki dunia bela diri tertinggi. Bagaimana kultivasinya bisa buruk? Terlebih lagi, Nyonya yang memiliki metode untuk menyegel pintu ke dunia bela diri tertinggi ini jelas bukan orang biasa. Untuk apa tuanmu dan yang lainnya pergi ke dunia bela diri tertinggi? Suyun menghela nafas dan bertanya. Aku tidak yakin, tetapi aku mendengar bahwa itu untuk mengunjungi seseorang. Dikatakan bahwa guru telah lama menjadi murid dari beberapa sekte di dalam dunia bela diri tertinggi, dan setelah mengetahui semuanya, dia membawanya kembali ke istana awan abadi awan ilahi. Titik petik 2. Jadi begitu. Gelombang mempelajari semuanya dan membawanya kembali. Apakah yang dia maksud adalah kultivasi? Seharusnya ada hal lain, tapi itu juga berarti Sang Buan Mei yang sangat kuat, Gelombang. Suyun tidak melanjutkan menyelidiki masalah pribadi orang lain. Kinger dan Chu Yueqian membawa Suyun berkeliling istana abadi awan ilahi, dan menjelaskan banyak hal mengenai sekte tersebut, membuka mata Suyun lebih jauh. Saat malam tiba, Suyun bersiap untuk pergi. Karena sekte langit yang mendalam akan menyerang, dia harus bergegas kembali untuk menyelidiki dan mendapatkan lebih banyak informasi karena istana abadi awan ilahi memiliki kekuatan yang cukup, tetapi Suyun tidak tahu teknik dan metode lain apa yang dimiliki sekte langit yang mendalam. Kinger enggan, tapi dia tidak bisa membantu banyak, dan hanya bisa berdoa untuk keselamatan Suyun. Setelah meninggalkan istana abadi awan ilahi, Suyun mengeluarkan pedang darah merah mistis abadi, dia terbang di atas lautan dan segera mencapai pantai. Kuang Yuxie dan Huang Dongzhang memimpin makhluk jahat itu dan menunggu di tepi pantai. Ketika Suyun kembali, mereka semua berkumpul. Menguasai. Ya, semua orang telah menunggu lama.
Su Yun menganggukkan kepalanya. Guru ingin kita menunggu, bagaimana kita berani mengatakan itu menderita? Kata Kuang Yuxie. Baiklah, kamu tidak perlu seformal itu denganku. Su Yun tertawa, lalu berkata, aku baru saja menghubungi mata-mata kami di dalam sekte langit yang mendalam, mereka sudah berangkat. Menurut jadwal waktu, mereka harus mencapai besok pagi. Selain para murid yang baru saja memasuki sekte, semua kekuatan yang tersisa telah dimobilisasi. Aku rasa mereka berjumlah hingga 430.000 orang, aku tidak dapat mengatakan berapa banyak ahli yang ada di dalam 430.000 orang, tetapi kami tidak dapat meremehkan mereka. Aku belum pernah mendengar sekte manapun yang akan memobilisasi seluruh sekte mereka untuk melawan sekte lain, yang sepenuhnya menempatkan semua saham mereka dalam satu gerakan ini. Mungkinkah pemimpin sekte dari sekte langit yang mendalam tidak berencana untuk mempertahankannya? Sekte lagi. Huang Dongzhang mengerutkan kening dan bertanya. Bukannya dia tidak ingin mempertahankan sekte, tapi Leng Xianwei tidak mementingkan kehidupan orang. Semua murid kultivasi rendah itu hanya akan menjadi umpan meriam untuk pertempuran. Leng Xianwei hanya ingin menekan istana abadi awan ilahi. Selanjutnya, dia harus mendapatkan King Er, dia tidak punya banyak waktu tersisa. Jika dia melewatkan waktu yang tepat, semua pekerjaan masa lalu akan sia-sia. Untuk King Er, dia akan membuang semuanya, tapi aku tidak akan melakukannya. Biarkan dia berhasil. Su Yun berkata dengan tekad. Mereka akan tiba besok, tetapi memindahkan 430.000 orang dalam jumlah besar tidaklah mudah. Aku khawatir sekitar 200.000 orang akan memiliki kultivasi di bawah Spirit Soul Realm, dan jika mereka tidak memiliki kemampuan terbang, mereka harus mengandalkan harta karun. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mencapai Pulau Divine Cloud Immortal Palace. Xie yang berdiri di samping berkata. Jangan memandang rendah sekte langit yang mendalam dan metode mereka, tetapi Pulau Istana Dewa Awan Ilahi benar-benar tidak sederhana. Penghalang perlindungannya mencakup area yang sangat luas, sudah ada di atas lautan. Jika mereka tidak dapat menembus penghalang, mereka tidak dapat memasuki pulau. Su Yun mengulurkan tangannya dengan cincin penyimpanannya dan mengeluarkan kertas yang digulung yang mengeluarkan aura cahaya dan menyerahkannya kepada Huang Dongzhang. Ada sebuah bukit kecil menuju area barat daya, pergi dan buat formasi array besar di sana. Aku telah menggambar pola dan mengerjakan prosedur di sini, tetapi jangan menyelesaikan garis, biarkan aku melakukannya, setelah formasi array selesai. Siap menunggu pesanan aku, pertama-tama aku akan berkumpul kembali dengan pasukan sekte langit yang mendalam. Petik 2. Ya. Semua makhluk jahat mulai bergerak. Su Yun mengangguk, mengambil pedangnya, dia dengan cepat pergi. Malam mendekat, sesosok hitam pekat bergerak cepat di bawah sinar bulan yang redup. Dalam perjalanan, Su Yun mengeluarkan Shadow Locket dan menghubungi Great Obscure, menanyakan posisi Profound Sky Sect dan bergegas ke arah mereka. Gerakan besar sekte langit yang mendalam secara alami tidak dapat disembunyikan dari orang-orang di benua bela diri langit. Banyak sekte terkejut, memobilisasi seluruh sekte untuk menyerang sekte lain. Gerakan ini bisa dibilang fanatik. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Leng Xianwei, tetapi banyak dari mereka telah menghubungkan mereka dengan makhluk jahat. Bangsa Longao, Sekte Pedang Abadi, Sekte Surga Menelan dan banyak sekte besar lainnya memimpin dan mulai mengirim para elit dan mengumpulkan mereka bersama-sama untuk bergegas menuju Sekte Langit yang mendalam dengan maksud untuk berperang melawan Sekte Langit yang mendalam dan menghancurkannya. Merencanakan makhluk jahat untuk menyusup ke benua bela diri langit. Tetapi berbagai sekte dan pembangkit tenaga listrik membutuhkan waktu untuk berkumpul, dan dengan lebih dari 1000 sekte berkumpul, ada banyak masalah. Pada titik waktu ini, kekuatan seperti itu tidak dapat menghentikan sekte langit yang mendalam. Setelah melakukan perjalanan selama 3 jam, Su Yun yang memiliki mata ilahi skala surgawi melihat pasukan sekte langit yang mendalam melintasi hutan besar. Mayoritas ahli memimpin, sementara murid sekte tetap di belakang. Su Yun tiba di belakang dan mengaktifkan Sapesif Bonepis, mengubah penampilannya dan bercampur dengan para murid. Saat ini, dia tidak lagi dapat berubah kembali menjadi licik, meninggalkan sekte langit yang mendalam dan menuju ke istana abadi awan ilahi membutuhkan waktu beberapa hari. Pada saat itu sekte langit yang mendalam sudah mulai bergerak, dan sebagai elit sekte, Sli tidak bisa dihubungi, membuat orang curiga padanya. Su Yun dengan tenang mengikuti pasukan saat mereka maju, dia diam-diam melihat sekeliling hanya untuk melihat bahwa murid-murid sekte langit yang mendalam semua tampak cemas, ekspresi mereka tertunduk. Melihat itu, Su Yun menjadi curiga. Suara mendesing. Saat itu, dari pusat formasi raksasa, pilar cahaya biru melesat keluar. Di langit malam, pilar cahaya itu sangat menyilaukan. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa pilar cahaya telah melesat ke langit dan berubah menjadi formasi melingkar raksasa. Itu terus berputar tanpa henti, menyemburkan bunga-bunga kecil. Ketika bunga mendarat di orang-orang, bunga segera berubah menjadi aura cahaya yang bergabung ke dalam tubuh mereka, dan pada saat itu, ki roh mendalam di tubuh semua orang mulai meningkat secara eksponensial. 377 Pertempuran dengan Sekte Langit yang mendalam 1. Subscribe Penatua. Setelah teknik menghilang, pilar cahaya lain melesat keluar dari pusat formasi. Pilar cahaya itu melesat ke langit dan membentuk formasi melingkar lain yang melepaskan banyak bunga kecil yang mendarat ke tubuh orang-orang itu, menyebabkan kemampuan bertarung mereka meningkat.
Semua teknik ini dari pemimpin sekte. Seharusnya, pemimpin sekte ada di kereta besar di tengah, kita akan segera mencapai lautan, aku yakin perang akan segera dimulai, ini pasti teknik mistik pemimpin sekte. Untuk memberikan lebih banyak kekuatan kepada lebih dari beberapa ratus ribu orang, kultivasi pemimpin sekte benar-benar terlalu kuat. Kapan aku akan memiliki kultivasi seperti itu? Siapa tahu, kita harus selamat dulu dari perang ini. Yang menderita dari perang antara dua sekte ini adalah kita murid kultivasi rendah, semua makhluk yang maha kuasa itu akan menghancurkan beberapa ratus dari kita dengan satu teknik mistik, kita sama sekali tidak dapat melawan mereka. Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan selamat dari ini. Mendesah. Para murid terus berdiskusi di antara mereka sendiri. Sesekali, lebih banyak desahan akan muncul dan mereka terlihat lebih menyedihkan. Hei, ketika pertempuran dimulai, jika ada yang salah, mengapa kita tidak lari dulu? Saat itu, seorang murid berkata dengan lembut. Ketika kata-kata itu terdengar, wajah semua orang berubah. Kamu mau mati. Jika kamu lari, kamu akan melanggar aturan sekte langit yang mendalam. Dikatakan bahwa sebelumnya, elit sekte menolak untuk berpartisipasi dalam ini, dan langsung dipukuli menjadi cacat dan diusir dari sekte langit yang mendalam. Jika kita melarikan diri sebelum pertempuran, kita hanya akan dihukum mati. Seseorang dengan cemas berteriak. Semua orang diam karena takut. Suyun yang berada di samping menggelengkan kepalanya, perebutan kekuasaan antara atasan hanya membuat bawahan mereka menderita, tetapi terlepas dari apapun, jika anggota ini memiliki kultivasi yang kuat juga, mereka akan sama dengan atasan mereka, tidak peduli dengan kehidupan bawahannya. Ini adalah rantai makanan manusia, tidak ada perbedaan antara dimakan dan dimakan. Pemimpin sekte telah mengumumkan, Tuan Sli sudah mati dan orang yang berpura-pura sebagai Tuan Sli itu jahat, siapapun yang memiliki komunikasi dengan Tuan Sli sekarang harus segera menyingkirkannya. Saat itu, seorang murid yang berlari di samping berteriak keras, mengirimkan perintah Leng Xianwei. Gelombang seperti yang diharapkan, aku dicurigai sekarang, gelombang. Tidak lama setelah deklarasi, orang-orang menjadi tenang. Suyun memperkirakan bahwa Leng Xianwei mungkin telah menebak bahwa Suyun telah memperoleh sapesif bonepis dan menyusup ke sekte langit yang mendalam, tetapi ada terlalu banyak orang di sekte tersebut dan dia tidak dapat memeriksa mereka satu persatu. Juga, dikatakan bahwa True Heaven's Mirror hanya dapat digunakan setiap 2 bulan sekali dan tidak dapat digunakan dalam waktu buffer. Leng Xianwei tidak punya pilihan lain selain langsung menuju ke Divine Cloud Immortal Palace. Informasi Grid Obscure sangat akurat. Ketika cahaya pertama keluar, unit terkemuka sekte langit mendalam telah mencapai pantai. Setengah jam kemudian, seluruh sekte langit yang mendalam telah berkumpul. Semua orang memandangi lautan luas yang tertata rapi dalam barisan lurus. Orang-orang yang padat membentuk naga panjang yang membentang sepanjang 5 km. Suyun memanfaatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Leng Xianwei, dan mengambil kesempatan untuk mendengarkan beberapa informasi penting. Pada saat itu, ada banyak ahli Spirit Star Realm di sekitar Leng Xianwei. Dia menghitung mereka dan menyadari bahwa semua ahli ini adalah orang-orang dari Pulau Giok, dengan lebih dari 300 dari mereka. Pemimpin sekte, bagi kita untuk menyeberangi lautan ini, kita membutuhkan tanah datar, tetapi dengan begitu banyak murid, aku khawatir kita tidak bisa menyeberang. Orang tua itu melihat ke laut dan menangkupkan tinjunya saat dia berkata dengan sopan. Itu mudah. Leng Xianwei mengucapkan kata-kata itu, dan mengeluarkan labu botol biru dari cincin penyimpanannya. Dia membuka labu botol dan mengarahkan mulutnya ke laut, lalu mengaktifkannya. Labu botol mengeluarkan angin yang sangat dingin yang menghantam permukaan air. Dalam sekejap, seluruh lautan langsung membeku, permukaan es yang mengkristal menyerupai cermin. Semua orang dari sekte langit yang mendalam di tepi pantai tercengang oleh pemandangan itu. Sekarang tanah datar, Leng Xianwei berkata dengan acuh tak acuh, minggir. Pindah. Orang tua itu berteriak keras. Banyak teriakan keluar dari dalam formasi sekte langit yang mendalam. Setelah itu, seluruh formasi bergerak maju. Tetapi pada saat ini, aura cahaya yang menyala keluar dari kejauhan, langsung mengenai permukaan es, dalam sekejap, seluruh lautan menjadi beku dengan gelombang pasang lagi, dan orang-orang yang berada di atas es langsung jatuh ke laut. Untungnya, mereka semua adalah penggarap roh dan tidak akan tenggelam di air. Seluruh pasukan dihentikan. Leng Xianwei menatap ke kejauhan, dan memperhatikan bahwa di tepi pulau yang jauh melayang 10 angka, dan suara yang sangat jernih terdengar. Orang-orang sekte langit yang mendalam, apakah kamu semua benar-benar berencana untuk berperang melawan istana abadi awan ilahi aku? Suara ini secara alami berasal dari Sangguan Mei Yang. Suyun mengaktifkan mata ilahi skala surgawi. Dia menyaksikan Sangguan Mei yang memimpin sekelompok murid terbang keluar dari penghalang pesona yang melindungi sekte, dan melihat ke arah mereka. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama dengan lencana pesanan yang sama. Dari kelihatannya mereka adalah muridnya, namun Nyonya Istana Awan Abadi tidak mengungkapkan dirinya dan bahkan para senior istana tidak muncul. Gelombang apa yang terjadi, gelombang? Gelombang pada saat yang sangat penting, apakah Istana Abadi Awan Ilahi masih akan menyembunyikan pembangkit tenaga listrik mereka? Atau mungkin, mereka punya beberapa rencana dan menunggu untuk dikerahkan, gelombang. Pikir Suyun.
Dia tahu bahwa hanya dengan mengandalkan Sangguan Mei Yang dan murid-muridnya, itu pasti tidak cukup untuk menghentikan beberapa ratus ribu orang dari Sekte Langit yang mendalam. Apakah kami ingin berperang melawan istanamu atau tidak semata-mata tergantung pada kata-kata Tuan ini. Tapi kedatangan kami di sini hari ini bukan untuk berperang, kami hanya menginginkan Su Qinger. Jika Istana Abadi Awan Ilahi kamu bersedia memenuhi permintaan ini dan menyerahkan Qinger, Tuan ini dapat berjanji kepada kamu bahwa kami akan segera mundur dan kembali ke Sekte Langit yang mendalam. Leng Xianwei menggunakan suara yang sangat tak terduga dan kuat untuk berbicara. Suara itu bergema jauh, seolah-olah seluruh lautan bisa mendengarnya berbicara. Apakah kamu tidak tahu bahwa Su Qinger adalah murid dari aku, Sangguan Mei Yang? Kamu berani menuntut murid aku? Sekte Langit yang mendalam, jika kamu ingin berperang, maka datanglah. Petik 2. Sikap Sangguan Mei Yang tetap teguh, dan menunjukkan bahwa dia tidak sedikit pun takut pada Sekte Langit yang mendalam. Aku memberimu 1 inci tetapi kamu meminta 1 mil. Niat membunuh melintas melewati mata Leng Xianwei, dia berdiri dari tempat duduknya dan mengangkat tangannya, menghasut teknik mistiknya. Tanah di bawah kaki semua orang mulai bergetar, setelah itu, celah raksasa mulai muncul dari belakang, seperti robekan daging, langsung merobek tanah kering di bawah mereka dari daratan, dan mulai bergerak menuju lautan. Gelombang mengubah bumi dan medan, gelombang. Semua orang berteriak seketika. Hanya yang abadi dan apa yang tidak memiliki metode seperti itu, Lord Sekte-Sekte Langit yang mendalam yang benar-benar bisa melakukannya. Kultivasi apa yang sebenarnya dia lakukan? Tanah kering bergerak cepat, menghasut gelombang besar di lautan. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan semua orang, dan moral orang-orang Sekte Langit yang mendalam sangat bangkit. Sangat cepat, mereka mendekati penghalang pesona. Leng Xianwei melayang ke udara, dia berdiri dengan bangga seolah-olah dia memiliki surga, mengangkat tangannya, aura cahaya dingin berkembang di matanya, dia berteriak, serang sekarang. Membunuh. Murid-murid Sekte Langit yang mendalam segera mulai bergerak, teriakan dan raungan menggelegar mereka keluar, dan dengan itu datanglah teknik mistis yang menutupi langit, serangan yang mengintimidasi dan kuat menghantam penghalang pesona. Dentang. Penghalang pesona dihantam oleh rentetan serangan dan terus bergoyang tanpa henti, seolah-olah itu tidak bisa bertahan lama. Dibandingkan dengan ratusan ribu orang, pihak Sangguan Mei yang terlihat sangat lemah. Mereka segera melayang di udara di dalam penghalang pesona, tetapi tidak satupun dari mereka mengungkapkan jejak ketakutan. Jari Sangguan Mei yang menunjukkan cincin penyimpanan merah muda, di mana dia mengambil harta karun yang tampak seperti daun maple, dan dengan lembut menempelkannya di penghalang pesona. Wow! Seluruh penghalang pesona melintas dengan garis-garis yang menyerupai cangkang kura-kura. Setelah itu, undulasi pada penghalang segera berhenti. Leng Xianwei mengerutkan kening, ketika dia melihat penghalang yang dipukul oleh teknik mistik, dia menyadari bahwa penghalang itu telah menjadi seperti batu besar tanpa bekas kerusakan dan berhenti bergetar bahkan sedikit pun, mengabaikan semua serangan dari luar. Sepertinya Sangguan Mei yang telah meningkatkan pertahanan penghalang setidaknya 10 kali, mengandalkan murid-murid ini tidak akan menghancurkan penghalang itu. Orang tua itu terbang di samping Leng Xianwei dan menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuanku, tolong gunakan serangan, panah ilahi langit yang mendalam, kita harus segera mengakhiri pertempuran ini. Jika kita menunda terlalu lama, sekte dari seluruh benua akan tiba, pada saat itu, kita akan dirugikan." Kamu benar. Leng Xianwei mengangguk, segera bersiap untuk itu, kami akan menggunakan 2 panah langit-langit yang mendalam pada saat yang sama. Orang tua itu menerima perintah dan segera berteriak kepada orang-orang di bawahnya, siapkan panah ilahi langit yang mendalam. Ya Pak. Para elit dalam kelompok semua berteriak dan kelompok yang kacau segera menjadi seragam, semua orang mundur dengan cepat dan mengosongkan 2 ruang besar. Setelah itu, beberapa elit sekte dari belakang mengeluarkan kertas yang terbuat dari kulit binatang satu demi satu dan meletakkannya di tanah. Kulit binatang memiliki garis pada mereka yang menyerupai diagram, para elit dengan cepat membentuk formasi kulit binatang, 1 kulit binatang di masing-masing dari 2 ruang kosong. Setelah itu, penatua klan ketiga Chen Xiao berjalan keluar, dia mengangkat telapak tangannya ke langit, dan 2 lampu hitam keluar dari telapak tangannya ke langit. Setelah beberapa saat, lampu hitam jatuh dari langit, 2 sinar melesat ke 2 formasi susunan besar. Saat cahaya hitam melesat masuk, formasi susunan diaktifkan, dan dari dalam formasi, lingkaran cahaya dengan cepat berubah menjadi 2 busur cahaya raksasa dengan panah hitam raksasa berukuran lebih dari 10 meter muncul, mengarah lurus ke penghalang. Menembak. Sebuah teriakan rendah keluar. Kedua busur panah segera mengendurkan talinya, 2 panah hitam besar langsung melesat ke penghalang pesona. Wajah Sangguan Mei yang sedikit berubah, dia segera meraung, mundur. Cepat. Sekelompok murid segera terbang mundur. Setelah menabrak penghalang, itu langsung menghilang, berubah menjadi 2 lubang hitam raksasa, mengikuti penghalang. Namun, itu tidak berakhir di sana, lubang hitam terus meluas dan melahap dan dalam sekejap mata, seluruh penghalang pesona yang melindungi Istana Abadi Awan Ilahi digantikan oleh lubang hitam, setelah itu. Suara mendesing. Lubang hitam menghilang.
Istana abadi awan ilahi muncul di depan semua orang, penghalang pesona telah menghilang menjadi asap. Berjuang masuk. Leng Xianwei melambaikan tangannya dan meraung, tangkap Su Qinger, siapapun yang berani melawan akan dipenggal, tidak ada belas kasihan yang akan diberikan. Membunuh. Raungan memenuhi langit. Semua orang sekte langit yang mendalam menyerupai belalang saat mereka menyerbu ke dalam istana abadi awan ilahi. Situasi tampaknya menjadi bencana. Setelah melihat itu, para murid Sangguan Mei yang mulai panik, "Tuan, apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang kita lakukan? Jangan panik, biarkan mereka masuk." Sangguan Mei yang tidak takut, dan mempertahankan sikap tenangnya. Semua orang menjadi curiga, siapapun yang melihat Sangguan Mei yang bisa melihat tekad teguh di matanya. Pada saat ini, kelompok pertama pasukan sekte langit yang mendalam sudah bergegas masuk. Dia mengangkat tangannya yang putih bersih dan dengan cepat membentuk beberapa pola jari sambil menyanyikan sesuatu dengan suara lembut. Dentang-dang. Saat itu, suara menusuk telinga keluar. Semua orang terkejut, mereka dengan cemas melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat lapisan penghalang pesona terbentuk tanpa sadar, benar-benar menutup bagian dalam pulau dari luar. Oh sial! Melihat itu, lelaki tua itu berseru keras. Kita bisa mulai membunuh sekarang. Wajah manis Sangguan Mei yang menjadi dingin saat dia mencibir dan mengatakan ini. 378 Pertempuran dengan Sekte Langit yang Mendalam 2 Subscribe Penatua. Istana Abadi Awan Surgawi sebenarnya memiliki dua penghalang pesona. Sangguan Mei yang ini dengan sengaja membiarkan unit pertama kami masuk, lalu mengaktifkan penghalang pesona tersembunyi kedua, memisahkan pasukan kami dan membunuh pasukan depan kami. Betapa tercela, kata lelaki tua itu. Jangan khawatir tentang itu, buka penghalang pesona kedua. Leng Xianwei berkata dengan acuh tak acuh. Tapi kami telah menggunakan panah ilahi langit mendalam kami, bagaimana kami harus membukanya? Hanya penghalang pesona kecil, bagaimana itu bisa menghentikanku? Leng Xianwei melompat dan menembak ke arah penghalang seperti bintang jatuh. Setelah mendekati penghalang, dia melepaskan 40 serangan telapak tangan aneh yang mengenai penghalang, menyebabkannya bergetar tanpa henti, kekuatannya terlihat. Pemimpin sekte telah bergerak. Tak terhitung orang dari sekte langit yang mendalam berhenti dan menyaksikannya beraksi. 40 telapak tangan aneh jatuh, menyebabkan penghalang putih bersih segera mengungkapkan retakan. Setelah melihat celah-celah itu, pasukan maju yang terperangkap di dalam segera berbalik, melepaskan serangan mereka ke Sangguan Mei Yang dan berbalik untuk menyerang penghalang. Saat ini, berkolaborasi untuk menghancurkan penghalang adalah kesempatan terbaik untuk bertahan hidup. Untuk berani menyusup ke Istana Abadi Awan Surgawi aku, Sekte Langit yang Mendalam, aku akan memastikan bahwa tidak ada dari kamu yang selamat. Sangguan Mei yang berteriak dengan dingin, bibir merah mudanya mulai melantunkan frasa demi frasa seni rahasia yang terdengar aneh dan canggung. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan pita merah muda terbang keluar dari tubuhnya, menyerang sekelompok orang dari pasukan depan. Bang! Pita itu meledak, menembakkan untaian pita yang tak terhitung jumlahnya, langsung menusuk ke dalam hati orang-orang Sekte Langit yang Mendalam. Satu untaian membawa lebih dari 10 mayat, dalam detik yang singkat ini, tak terhitung dari mereka yang telah mati, benar-benar serangan gaya cepat kilat. Sangguan Mei yang dengan lembut menariknya ke belakang, menarik kembali pita itu padanya. Pita berwarna merah muda awalnya diwarnai merah dengan darah, dan banyak tubuh jatuh dari langit, seolah-olah itu adalah tubuh hujan. Itu adalah pemandangan yang sangat menghancurkan. Dalam satu gerakan, pasukan depan telah dipotong setengahnya, orang-orang yang tersisa berjumlah kurang dari 100, mereka benar-benar tercengang oleh serangan Sangguan Mei Yang, dan bahkan tidak berani membalas. Dentang dong. Pada saat ini, penghalang pesona putih murni pecah, Leng Xianwei segera bergegas masuk. Telapak tangannya berubah menjadi cakar, semua 10 jari memiliki ki hitam pada mereka saat dia mencakar ke arah Sangguan Mei Yang. Mati! Leng Xianwei meraung. Hanya denganmu. Sangguan Mei Yang tidak takut sama sekali, dia melambaikan tangan kecilnya dan pita itu terbang keluar sekali lagi menusuk ke telapak tangan Leng Xianwei. Uci! Telapak tangannya ditembus. Namun, Leng Xianwei meraih pita itu dan tiba-tiba menariknya, menarik tubuh mungil Sangguan Mei Yang. Kekuatan Sangguan Mei yang sepertinya tidak mampu bersaing dengan Leng Xianwei, tapi dia tidak panik sama sekali. Ketika dia mendekati Leng Xianwei, dia tiba-tiba berputar, dan semburan spirit ki yang dingin naik seperti tornado, berputar ke arah Leng Xianwei, segera mengubahnya menjadi patung es. Sekte Langit yang Mendalam bergegas ke Istana Abadi Awan Ilahi seperti belalang dan meskipun Sangguan Mei yang kuat, dia memiliki terlalu sedikit orang di sisinya. Menambahkan jumlah murid dari belakang, mereka berjumlah kurang dari 1000, jadi bagaimana mereka bisa membunuh 400.000 musuh? Su Yun mengambil kesempatan itu dan mundur dari pasukan Sekte Langit Mendalam dan bergegas menuju Kuang Yuxie dan yang lainnya. Pada saat itu, formasi susunan yang diletakkan di gunung telah selesai, makhluk jahat berdiri di samping, baru saja menyelesaikan penyesuaian terakhir. Ketika Su Yun tiba, dia segera mengambil alih materi dan mulai mengerjakan garis formasi susunan. Tuan, apa yang kita lakukan nanti? Si Xie bertanya.
Bunuh pemimpin sekte-sekte langit yang mendalam, Leng Xianwei. Su Yun berkata sambil terus menyelaraskan garis. Dari penampilan tingkat kultivasinya saat ini, dia sudah berada di atas tahap ke-8 dari alam bintang roh. Bawahan ini belum pernah melihat penggarap guru roh sebelumnya, jadi aku tidak berani berbicara omong kosong, tetapi hanya dengan beberapa dari kita. Aku khawatir kita tidak dapat membunuhnya di antara ribuan orang di sana. Guru, apakah kamu punya rencana? Kata Huang Dongzhang. Kata-kata Su Yun bisa dikatakan kurang ajar, jika itu adalah makhluk jahat lainnya, mereka akan takut mati. Inti dari kemenangan itu sederhana, ini adalah formasi susunan jahat ini. Kata Su Yun. Tuan, aku mengenali formasi ini adalah formasi susunan jahat yang meningkatkan jarak tembak dan akurasi teknik mistik, dan bahkan dapat meningkatkan kekuatan teknik mistik 3 kali lipat, nilainya tidak dianggap rendah, tetapi menghadapi Leng Xianwei, masih agak lemah, menurutmu formasi ini cukup bagi kita untuk membunuh Leng Xianwei? Kaisar jahat memiliki kultivasi alam bintang roh tahap ke-8, dan merupakan tokoh utama di alam jahat, dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan terhadap harta itu, aku ingin tahu apakah Leng Xianwei bisa. Su Yun berpikir, tetapi dia tidak repot-repot menjelaskan dan terus mengerjakan array. Tekniknya lancar, makhluk jahat di sampingnya asyik menontonnya, dalam waktu kurang dari 1 batang dupa, formasi susunan selesai. Fokuskan kekuatanmu ke dalamnya. Su Yun berteriak. Makhluk jahat segera membentuk lingkaran di sekitar formasi array, mereka berlutut dan meletakkan tangan mereka pada formasi array, mengaktifkan evil spirit ki mereka dan memasukkannya ke dalam formasi array. Dadadadadadadada. Formasi susunan mulai bergerak seperti motor, dengan panik memulai saat set cahaya hitam bocor. Su Yun mengaktifkan mata ilahi skala surgawi dan menyaksikan Sang Guan Mei yang bertarung dengan Leng Xianwei. Cahaya berkedip di matanya, dia mengangkat tangannya, mengeluarkan desolator dan pedang darah merah mistis abadi, lalu dia melemparkannya ke udara. Kedua pedang itu saling menempel dan terbang ke kejauhan. Pada saat kedua pedang itu menyerang, sarung pedang di punggung Su Yun melepaskan sejumlah besar sub pedang yang terbang juga. 700 lebih pedang berputar di sekitar 2 pedang primal, di bawah Desolator's Invisibility, semua pedang menjadi tidak terlihat dan tidak ada yang bisa merasakan gerakan mereka. Su Yun mengangkat tangannya lagi, telapak tangannya mengarah lurus ke Leng Xianwei. Aktifkan formasi. Su Yun berteriak. Suara mendesing. Formasi susunan besar membocorkan untaian jaring laba-laba dari spirit ki hitam pekat, mereka menyelimuti seluruh kaki Su Yun, dengan cepat memanjat dan akhirnya membungkus hati Su Yun. Pada saat itu, perhatian dan fokus Su Yun meningkat secara eksponensial, kekuatan roh di tubuhnya menjadi lebih murni dan padat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengaktifkan kekuatan gaib raja. Kekuatan roh dalam dirinya seperti gelombang menakutkan yang sangat besar, mengikuti saluran ki-nya yang kokoh, mereka melonjak ke arah telapak tangannya, roda emas di telapak tangannya menyala dan kekuatan penghancur yang menakjubkan dihasilkan dengan roda emas yang terakumulasi dengan kekuatan roh ki destruktif yang sangat kuat. Harta macam apa itu? Wajah Huang Dongzhang berubah saat dia melihat aura cahaya keemasan yang keluar dari telapak tangan Su Yun dengan kaget. Ya Tuhan, apakah guru akan menggunakannya untuk membunuh Leng Xianwei? Itu terlalu menakutkan, meskipun aku seorang kultivator spirit Star Realm tahap kedua, aku pasti tidak dapat melawannya. Makhluk jahat menghirup udara dingin, menghadapi kekuatan yang begitu kuat, mereka tidak tahu harta apa itu, tetapi semua orang benar-benar yakin akan Su Yun, yang mampu mengendalikan harta seperti itu. Di dalam hati para makhluk jahat, apapun bisa dianggap sebagai kekuatan, bahkan metode curang pun dianggap semacam kekuatan. Gelombang akhirnya, gelombang. Ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi. Seberkas cahaya keemasan keluar dari tangan Su Yun, menyebabkan dia mundur ke belakang, bahu kanannya sepertinya tidak memiliki kekuatan lagi saat tangannya terkulai, tetapi dia bahkan tidak peduli dengan lengannya saat dia mengangkat matanya dan menatap pancaran cahaya keemasan. Meriam yang abadi negatif hebat. Hanya itu yang berpotensi membunuh Leng Xianwei. Hah. Leng Xianwei entah bagaimana tampaknya telah merasakan ki yang menakutkan dan destruktif yang masuk, dia berbalik tepat pada waktunya untuk menyaksikan cahaya keemasan, perasaan yang tak tertahankan muncul di benaknya. Tapi, sebelum dia bisa bereaksi, banyak suara pedang datang dari sekelilingnya, pedang ki yang tajam menyelimutinya dan menjebaknya, dengan panik memotong tubuhnya. Detik berikutnya, banyak luka muncul di tubuhnya. Apa? Leng Xianwei tercengang, dia meraung, melepaskan tubuh ki raksasa dari tangannya, dia menghancurkan di mana-mana di sekitarnya. Dentang. Desolator dipukul, menyebabkan tembus pandang pada semua pedang kehilangan efek sesaat. Leng Xianwei kemudian dapat menyadari situasi mengerikan yang dia alami. Melihat beberapa ratus pedang terbang berputar di sekelilingnya, itu seperti permen lengket yang menempel di Leng Xianwei. Leng Xianwei ingin melarikan diri, tetapi pedang terbang terus menempel padanya. Su Yun. Dia sudah tahu siapa orang yang menyebabkan semua ini, ledakan kemarahan meletus di matanya, dia tiba-tiba menoleh, tetapi, cahaya keemasan sudah tiba.
Sangguan Mei yang juga memperhatikan perubahan energi yang tiba-tiba di sekitarnya, dia segera melepaskan teknik mistis dan menghasilkan sejumlah besar frigid aqua spirit ki. Semua spirit ki ini bertiup ke pedang terbang, dengan pedang terbang sebagai fondasinya. Dia dengan cepat membangun penjara es raksasa. Boom! Cahaya keemasan menembus penjara es, langsung menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Leng Xianwei yang ada di dalam langsung dipukul, sebuah lubang raksasa terbentuk di dadanya. Leng Xianwei memuntahkan darah, dia jatuh dari langit, tetapi berteriak dengan kemarahan yang tak terkatakan, meyam yang abadi negatif besar. Suyun, Suyun. Suaranya benar-benar dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, dia membolak-balik cincin penyimpanannya dan mengambil undang-undang putih bersih dan melemparkannya ke udara. Dia kemudian melepaskan sejumlah besar profound spirit ki dan memasukkannya ke dalam patung. Retakan. Patung itu mengeluarkan suara retakan keras sebelum retak terbuka, melepaskan benda aneh dan kental, yang dengan cepat membentuk makhluk setinggi 3 meter di udara, menyerupai seorang pria dengan pedang ganda, seluruh tubuhnya putih bersih dan sangat kental. Setelah muncul, ia bergegas menuju Sangguan Mei Yang, melepaskan rentetan serangan, melindungi Leng Xianwei. Leng Xianwei mengambil kesempatan untuk memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa meriam abadi yang negatif besar ada di tangan Suyun. Selanjutnya, dia tidak berharap Suyun bersembunyi di samping dan menghalanginya. Perkataan grid negatif yang Immortal Cannon mampu menembus pertahanan Spirit Master Cultivator bukan hanya rumor. Sebagai kultivator Spirit Star Realm tahap ke-10, bahkan Leng Xianwei tidak dapat menerima serangan seperti itu. Tetapi, bahkan dengan konsumsi pil, mereka tampaknya tidak memiliki efek apapun. Luka di dadanya masih dipenuhi dengan cahaya emas yang seperti asam sulfat yang terus-menerus merusak daging di sekitar cahaya. Rasa sakit yang hebat menyelimutinya. Gelombang, aku tidak bisa memaksakan ini, gelombang. Leng Xianwei diam-diam menggertakkan giginya, dia berbalik dan bergegas ke kerumunan sekte langit yang mendalam. Pemimpin sekte terluka, semua orang melindungi pemimpin sekte. Lindungi pemimpin sekte. Hati-hati dengan orang-orang dari Istana Abadi Awan Ilahi. Semuanya, lindungi pemimpin sekte dengan semua yang kalian miliki. Sekte langit yang mendalam menjadi kacau ketika semua orang mulai berteriak, karena Leng Xianwei terluka, banyak orang tidak berani masuk. Tapi tepat pada saat ini, raungan marah keluar dari kejauhan. Leng Xianwei, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Suara itu bergema, menyebabkan semua orang gemetar. Ketika mereka melihat ke arah suara itu, mereka menyadari bahwa pria yang berteriak itu adalah Suyun. Evil Ki bocor dengan kuat keluar. 379 pertempuran dengan sekte langit yang mendalam 3, subscribe Penatua. Suyun terbang di udara dengan 20 makhluk jahat di belakangnya, dia menyentuh pedang hitam di punggungnya dan menghunusnya tanpa berpikir. Sing! Pedang kematian terhunus. Selama kita bisa membunuh Leng Xianwei, aku bisa melupakan yang lainnya. Suyun berpikir sinis, dia tidak peduli lagi. Mendekati pasukan besar dari sekte langit yang mendalam, dia langsung menebas. Jumlah pedang jahat Ki yang menakjubkan dilepaskan. Weng! Pedangnya seperti sabit yang memotong sedotan. Menebas kerumunan, pedang Ki yang tajam memotong anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan yang menakutkan menyebabkan orang lain yang menyaksikan merasa mati rasa di kulit mereka. Suyun! Kamu berani bertindak sembarangan di hadapan sekte langit mendalam aku. Hari ini akan menjadi hari kematian kamu. Peringkat 27 sek elit, Kuiyu akan mengajarimu beberapa gerakan. Dengan mengatakan itu, seorang pria kokoh terbang keluar dari kerumunan, memegang sepasang kapak lebar. Melihat langsung ke Suyun, dia menebas, bila kapak melepaskan kekuatan penghancur yang sangat besar. Kapak ini pasti bisa membelah siapapun menjadi dua. Tetapi, sebelum sepasang kapak bisa mendarat di kepala Suyun, suara dentang keluar. Kapak dihentikan. Mata semua orang tegang. Kuiyu diam-diam terkejut, dia mendongak, tetapi tidak bisa melihat apapun yang menghalangi senjatanya sendiri. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, banyak lubang tiba-tiba muncul di tubuhnya kemudian mulai terpotong-potong. Dia meninggal seketika. Konsep pedang bergema di udara. Ah! Melihat itu, para murid dari sekte langit yang mendalam semua terkejut, tidak ada yang punya ide sedikitpun untuk bertarung melawan Suyun. Membunuh orang tanpa melakukan apa-apa. Hati-hati, Suyun memiliki jenis harta karun yang membuat senjatanya tidak terlihat, barusan Kuiyu mati karena senjata tak terlihat itu. Orang tua dengan tongkat itu berteriak. Tetapi kata-kata itu terbukti tidak berguna karena tidak ada yang peduli, Suyun telah membawa 20 makhluk jahat yang aneh untuk bertarung. Evil Ki menelan semua orang. Dengan matanya yang dipenuhi Evil Ki, dia menatap Leng Xianwei yang bersembunyi di antara kerumunan. Dia tiba-tiba berbalik, memanggil sejumlah besar Evil Ki, dia menembak ke bawah seperti bintang jatuh. Tebasan bayangan jahat menekan. Ki jahat padat yang tertanam di beberapa ratus pedang terbang yang dibentuk menjadi bentuk bor, langsung menabrak orang-orang sekte langit yang mendalam, langsung ke Leng Xianwei. Suyun, kamu tidak harus bertindak seperti kamu semua itu. Kamu hanyalah seorang kultivator Spirit Star Realm tahap keempat.
Untuk mencoba dan membunuh ahli Spirit Star Realm tahap ke-10, kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan. Petik 2. Leng Xianwei meraung, dia langsung bangkit dan memanggil semburan Divine Spirit Ki, dengan ganas menghantam Su Yun. Saat tangannya bergerak, udara bergetar, mengungkapkan kekuatan tak terduga dalam gerakannya. Tapi sebelum dia bisa menghancurkan telapak tangannya ke tubuh Su Yun sudah bergegas ke depan dengan banyak pedang terbang berputar liar di sekitar tubuhnya. Leng Xianwei gemetar tak henti-hentinya, luka di tubuhnya bertambah banyak, gaun emas yang dia kenakan dipenuhi dengan banyak luka sementara kulit dan dagingnya terkoyak dan darah menyembur kemana-mana, dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Jika dia berada di puncaknya, bahkan 10 dari Su Yun tidak akan pernah menjadi lawan Leng Xianwei, tetapi mengapa Su Yun takut pada Leng Xianwei saat ini? Harus diketahui bahwa Kaisar Jahat dari Istana Kaisar Jahat adalah ahli alam bintang roh tahap ke-8 tetapi langsung dibunuh menggunakan meriam abadi yang negatif besar. Leng Xianwei mungkin belum mati, tapi dia sudah lama dilumpuhkan olehnya, kemampuan bertarungnya sangat menurun. Tubuh ilahi yang luas. Akhirnya, Leng Xianwei melewati rasa sakit dari lubang di dadanya yang dibentuk oleh meriam abadi yang negatif besar dan sekali lagi mengaktifkan harta karun lainnya. Suara mendesing. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, ratusan pedang terbang tidak lagi mampu memotong tubuh dagingnya saat mereka menghadapi perlawanan yang seperti logam. Melihat itu, wajah Su Yun yang menyeramkan terlihat kelelahan, matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Su Yun, jangan gegabah, aku mengenali harta karun yang diaktifkan, untuk sementara akan meningkatkan tubuh dagingnya untuk waktu yang singkat menggunakan kekuatan roh. Peningkatan kekuatannya lebih dari 10.000 kali, jadi saat ini, kamu tidak dapat untuk menembus tubuhnya, tapi itu tidak akan bertahan lama. Kamu harus mundur dulu dan tidak dikelilingi oleh mereka. Petik 2. Saat itu, sebuah suara keluar dari pikiran Su Yun. Itu adalah Ling Qingyu. Su Yun menggertakkan giginya, dia melihat sekeliling untuk menyadari bahwa ada banyak ahli dari Sekte Langit Mendalam yang terbang. 20 makhluk jahat terjebak di luar, sudah mengalami kesulitan melindungi diri mereka sendiri. Ikuti aku untuk membunuh pria tercela dan sembrono ini. Leng Xianwei meraung. Semua ahli di sekitar berkumpul menuju Su Yun. Segala macam teknik mistis dilepaskan. Dengan kondisi Leng Xianwei saat ini, Su Yun tidak bisa lagi menyakitinya, dan hanya bisa mundur. Su Yun menyipitkan matanya dan segera mengaktifkan beberapa roh jahat saat dia mundur. Ratusan pedang terbang melepaskan roh jahat yang terbang dengan ganas. Leng Xianwei seperti landak, selain teknik mistik jarak jauh, dia tidak punya pilihan lain. Selain itu, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan telah sangat memperkuat tubuhnya, bahkan dengan dia mempertahankan serangan dari beberapa teknik mistis, dia baik-baik saja. Meskipun dia berada di tahap keempat dari alam bintang roh, kekuatannya jauh melebihi 1. Hanya ahli tahap kelima yang bisa melawannya. Petik 2. Orang tua yang melihat Su Yun mundur dari pasukan besar berteriak. Su Yun tidak penting. Leng Xianwei menoleh dan melihat ke Divine Cloud Immortal Palace, dia kemudian meraung, Feng Lingseng. Aku di sini. Suara acuh tak acuh keluar dari langit. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan melakukan 2 hal, yang pertama adalah kamu bergabung dengan Sekte Langit yang mendalam, dan kamu melakukannya, sekarang ada 1 hal lagi yang harus kamu lakukan, dan kamu harus memenuhinya. Instruksikan aku. Feng Lingseng berkata dengan acuh tak acuh, melayang di udara, angin lembut meniup rambutnya yang panjang, wajahnya yang tampan sangat karismatik di bawah matahari. Bagus. Leng Xianwei menganggukkan kepalanya, lalu menunjuk ke Divine Cloud Immortal Palace dan berkata, sekarang aku memerintahkanmu untuk segera memasuki Divine Cloud Immortal Palace, bunuh Su Qinger dan bawa tubuhnya kembali padaku. Baik. Feng Lingseng bahkan tidak ragu-ragu, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya biru, terbang langsung ke Divine Cloud Immortal Palace. Mendengar itu, Su Yun terkejut. Abaikan Su Yun, dia tidak berdaya melawanku, cepat buka jalan bagi Feng Lingseng, hentikan sangguan Mei Yang, cepat. Selama kita mendapatkan Su Qinger, aku bisa mengabaikan yang lainnya. Leng Xianwei meraung. Ya Pak. Tak terhitung ahli berteriak, 300 ahli yang tinggal di Pulau Giok dari Sekte Langit yang mendalam semuanya adalah ahli alam bintang roh. Mereka semua terbang keluar, membentuk formasi persegi raksasa dengan sangguan Mei Yang sebagai pusatnya. Semua dari mereka bergerak dalam harmoni, apa yang menyebabkan para penonton menjadi lebih terdiam adalah sejumlah besar roh mendalam Qi yang disulap oleh mereka. Itu bukan sulap biasa, dengan komunikasi dan harmoni yang sempurna di antara mereka semua, spirit Qi yang bocor dapat ditransfer ke siapapun dalam formasi, itu juga berarti bahwa 300 ahli Spirit Star Realm telah menjadi satu tubuh. Apakah itu formasi manusia? Sangguan Mei yang sedikit mengernyit. Tuan, seseorang telah menerobos masuk ke istana, ada terlalu banyak orang dan kita tidak bisa bertahan lama. Salah satu murid bergegas ke Sangguan Mei Yang dan berkata. Yue Qian tidak memblokirnya, Sangguan Mei Yang bertanya dengan marah. Pihak lain adalah ahli alam bintang roh tahap kelima, kakak perempuan Chu mengambil pedang dan menderita luka parah, sekarang dia dijatuhkan oleh yang lain. Pakar Spirit Star Realm tahap kelima.
Sang Buan Mei yang terkejut, dia segera berbalik dengan rencana untuk kembali ke Divine Cloud Immortal Palace. Namun, 300 ahli Spirit Star Realm bergerak saat ini. Mereka menyatukan semua kekuatan roh mendalam mereka menjadi salah satu dari mereka. Dia melepaskan pukulan, membentuk aura tinju raksasa yang menyerang Sang Buan Mei yang. Sang Buan Mei yang mengendalikan pitanya untuk membentuk dinding pertahanan di depannya. Aura tinju menghantam dinding pita, menyebabkannya bergetar tanpa henti. Kekuatan Sang Buan Mei yang tak terduga, tapi dia masih menderita dari serangan itu. Seorang pembudidaya alam bintang roh sudah dianggap sebagai ahli puncak di benua bela diri langit. Aku tidak pernah berharap sekte langit mendalam untuk mempekerjakan 300 dari mereka, bahkan mengajari mereka formasi manusia. Formasi hebat ini akan melepaskan kekuatan yang 100 kali lipat dari kekuatan aslinya. Meskipun aku bisa menembusnya, aku harus membayar harga yang mahal, yang tidak bermanfaat untuk pertempuran selanjutnya. Sang Buan Mei yang berpikir, dan memutuskan untuk keluar dari jebakan. Melihat Sang Buan Mei yang terjebak, Leng Xianwei segera mengalihkan pandangannya ke arah Istana Awan Abadi dan bergegas ke sana. Jauh di dalam Istana Abadi Awan Ilahi, Su Yun menginjak pedang kematian, dengan ganas bergegas ke depan. The Death Sword membocorkan Evil Ki yang menakutkan, menyelimuti seluruh tubuhnya membuatnya gelap gulita. Dia tampak seperti hantu dengan sepasang mata jahat yang mengungkapkan tekad teguh. Dia tidak pernah berpikir bahwa Leng Xianwei akan mengirim Feng Ling Sheng untuk membunuh Qinger. Leng Xianwei tampaknya telah memberi Feng Ling Sheng harta karun, memberitahu dia di mana Qinger disembunyikan. Feng Ling Sheng melonjak ke depan dengan cepat, kecepatannya mencapai kecepatan yang ekstrim. Qinger hanya berada di Istana Abadi Awan Ilahi untuk waktu yang singkat, kultivasinya tidak dianggap tinggi, tetapi saat ini, dia adalah orang yang paling penting, sehingga Sang Buan Mei yang tidak mengizinkannya ke dalam pertempuran, tetapi ditempatkan dia di hutan bambu terpencil dengan seorang murid perempuan melindunginya. Wosh wosh. Angin kencang Ki bertiup, menyebabkan hutan bambu bergoyang. Qinger terkejut, dia menghunus pedangnya dan berjalan keluar rumah, melihat sekelilingnya. Saat itu, aura dingin menyapu, murid perempuan di samping Qinger segera jatuh, kepalanya diiris dari tubuhnya. Kakak perempuan Mei. Qinger berteriak dalam kesedihan. Tapi kakak perempuannya Mei tidak lagi sadar. Saat itu, sesosok muncul di depan Qinger, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat pedang birunya dan mengarahkan lurus ke jantung Qinger. Dia sangat cepat sehingga Qinger bahkan tidak bisa bereaksi. Feng Ling Sheng, jangan. Su Yun berteriak dengan marah saat dia bergegas ke depan, mengendalikan desolator, dia memblokir pedang Feng Ling Sheng. Dentang. Suara jernih dan renyah keluar, Feng Ling Sheng mundur ke belakang karena dampaknya. Ketika dia melihat pedang dengan jelas, dia terkejut, Sui. Ini aku. Su Yun terbang dan berdiri di depan Qinger dan berkata dengan cemas, Feng Ling Sheng, kamu tidak bisa membunuhnya. Apakah kamu licik? Feng Ling Sheng menatap curiga pada orang yang berbau Evil Ki. Aku licik, tapi itu hanya penyamaran, aku Su Yun. Jawab Su Yun. Siapa dia bagimu? Feng Ling Sheng menunjuk ke Qinger dan bertanya. Dia adalah orang yang paling penting bagiku. Tapi pemimpin sekte ingin aku membunuhnya dan mengambil tubuhnya, aku tidak bisa melanggar kata-katanya. Ekspresi komplikasi muncul di wajah Feng Ling Sheng. Jika kamu harus membunuhnya, maka bunuh aku saja. Meskipun kamu adalah orang yang mewariskan sebagian besar keterampilan pedang aku kepada aku tidak dapat melihat saat kamu membunuh Qinger. Su Yun mengertakkan gigi dan menjawab. Ini. Feng Ling Sheng berada dalam situasi yang sulit. Feng Ling Sheng, kamu berani tidak mematuhi aku. Apakah kamu lupa bahwa akulah yang menyelamatkanmu? Saat itu, raungan keluar, Su Yun melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa Leng Xianwei telah menyusul mereka. Dia mengangkat telapak tangannya dan membidik Qinger. Melihat itu, Su Yun segera menggunakan pedangnya untuk menyambut serangan itu, telapak tangannya menekan ujung pedangnya, tapi dia tetap bertahan. Qinger, cepat pergi. Su Yun berteriak dengan cemas. Feng Ling Sheng, cepat bunuh dia, aku akan menekan Su Yun. Leng Xianwei berteriak dengan marah. Tapi, Feng Ling Sheng berdiri di sana dalam posisi aslinya membeku, tidak bergerak satu inci pun. Feng Lingsheng. Leng Xianwei berteriak. 380 pertempuran dengan sekte langit yang mendalam 4 subscribe penatua. Qinger bukan wanita bodoh, dia jelas mengerti situasi saat ini. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Leng Xianwei, tetapi tanpa pertanyaan, metodenya terlalu berlebihan. Gelombang jika aku terus tinggal di sini, aku hanya akan membuatnya khawatir dan dia masih perlu fokus untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak tepat bagiku untuk tinggal di sini, gelombang. Qinger menggertakkan giginya, meskipun hatinya sakit dan tidak mau pergi, tapi dia tetap memaksakan diri. Tuan muda, jika sesuatu terjadi padamu, Qinger tidak ingin hidup sendiri. Qinger berkata dengan lembut, suaranya dipenuhi dengan tekad dan rasa sakit, mengambil kesempatan bahwa Feng Ling Sheng bingung, dia berbalik dan terbang, menuju aula utama paling sentral dari Istana Abadi Awan Ilahi. Kejar dia, cepat kejar dia.
Leng Xianwei menjadi sangat cemas, suaranya benar-benar menjadi histeris. Suyun mengambil kesempatan bahwa dia tidak fokus, segera mengendalikan Desolator dan pedang darah merah mistis abadi yang tersembunyi di sekitar area itu, terbang lurus ke arah Leng Xianwei. Puh puci puh. Tubuh ilahi Leng Xianwei sudah menghilang, pedang menembus pertahanannya dan langsung ke punggungnya, pedang terbang menikam ke sekeliling sementara roh jahat di pedang terbang, dengan ganas mencakar Leng Xianwei. Leng Xianwei menderita gangguan, kekuatan dari telapak tangannya menjadi jauh lebih lemah. Suyun kemudian menggunakan Death Sword dan menyerang ke depan, akumulasi Evil Force di Death Sword meletus dengan kekuatan penuh pada saat ini, ujung pedang yang tak terhentikan menusuk langsung ke dada Leng Xianwei. Puci. Lubang hitam pekat lainnya muncul di dada Leng Xianwei. Ini sudah berakhir. Suyun berkata dengan dingin, dia mengaktifkan kekuatan jahatnya, berencana untuk memunculkan roh jahat dari dalam pedang kematian untuk merobek tubuh Leng Xianwei. Tetapi pada saat ini, Leng Xianwei diam-diam mengaktifkan harta karun, seluruh orangnya menghilang tiba-tiba dan muncul di udara sejauh 100 meter, hanya saja dia dipotong dalam situasi yang sangat mengerikan, wajahnya pucat pasi, tampak seperti orang yang akan meninggal. Melihat itu, Suyun kemudian menyadari bahwa pada saat yang tepat, Leng Xianwei telah menggunakan harta yang menyelamatkan nyawa untuk melarikan diri, tetapi dia masih menderita luka parah. Dia tidak bisa mengaktifkan harta karun itu dengan kapasitas penuhnya, jadi meskipun itu bisa menyelamatkan nyawanya, itu akan sangat menambah lukanya. Jika bukan karena grid negatif yang Immortal Cannon, tidak mungkin Suyun dengan mudah mengalahkan Leng Xianwei. Tanpa Death Sword, dia tidak akan mampu menembus pertahanan Leng Xianwei. Untungnya, semua harta yang kuat ini ada di tangannya. Gelombang bertahun-tahun penderitaan dan hidup dalam ketakutan akan berakhir hari ini, gelombang. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju Leng Xianwei yang bahkan kesulitan berdiri. Melihat situasinya berubah drastis, Leng Xianwei sangat marah. Dia berteriak dan berteriak ke arah Feng Lingsheng, Feng Lingsheng. Kamu sampah, beraninya kamu membelakangi dermawan kamu. Pada saat itu, kamu dengan jelas bersumpah bahwa kamu akan melakukan dua hal untuk aku. Sekarang aku meminta kamu untuk merebut dan membunuh Sukinger. Kamu benar-benar menolak permintaan aku, bagaimana kamu bisa memenuhi dermawan kamu? Kamu pria yang tidak berharga. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Leng Xianwei adalah Feng Lingsheng mengambil tindakan dan membunuh Sukinger. Suyun akan buru-buru menghentikannya, jadi Leng Xianwei untuk sementara aman. Hanya saja, tindakan Feng Lingsheng saat ini menyebabkan keduanya menjadi sangat bingung. Dia diam untuk waktu yang lama, dia kemudian mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyum hangat. Dia memandang Leng Xianwei dan berkata, pemimpin sekte, Feng Lingsheng tidak akan pernah melupakan rahmat yang telah kamu berikan dengan menyelamatkan hidup aku, tetapi apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu saat itu? Wajah putih pucat Leng Xianwei menunjukkan ekspresi muram, apa? Bibir tipis Feng Lingsheng melengkung, mata di bawah rambutnya tampak sangat tak terduga. Aku mengatakan bahwa aku pasti akan melakukan apapun dengan kekuatan aku, tetapi jika aku tidak berdaya dan tidak dapat melakukannya, kamu tidak dapat menyalahkan aku. Maksudmu membunuh Sukinger adalah sesuatu yang membuatmu tidak berdaya. Kamu adalah pembudidaya alam bintang roh tahap kelima. Petik 2. Tapi Sli adalah temanku. Feng Lingsheng perlahan mengangkat pedang di tangannya, dia melihat tubuh pedang dengan lembut dan menghela nafas, aku tidak akan pernah melakukan ketidakadilan, tapi aku tidak bisa melupakan anugerah yang telah kamu berikan kepada aku, dengan dua pilihan sulit saat ini, hanya Feng Lingsheng memiliki satu cara untuk menyelesaikannya. Mendengar itu, hati Suyun melonjak, dia dengan cemas menoleh dan berteriak, Lingsheng, apa yang kamu lakukan? Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, cahaya dingin menyapu, seluruh orang Feng Lingsheng hanya berdiri di sana dalam posisi aslinya. Baru setelah itu pedang Qi menyerang, dan dalam beberapa detik berikutnya, cahaya pedang biru meredup. Pikiran Suyun menjadi panas, dia dengan cemas bergegas ke sisi Feng Lingsheng dan mengambil pedangnya, tetapi di ujung pedang biru itu sudah ada bekas darah. Dia melakukan yang terbaik untuk memutar kepalanya. Dia memandang Suyun dan tertawa, sekarang aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Sukinger, dan aku tidak mengkhianati sumpah yang aku buat kepada pemimpin sekte di masa lalu, hanya saja aku tidak dapat memenuhi tugas terakhir. Feng Lingsheng dipenuhi dengan rasa bersalah. Bagaimana jadinya, perlakukan saja seperti aku, Feng Lingsheng, berutang ini kepada kamu. Suaranya semakin lemah, perlahan, tubuhnya mulai menunjukkan darah mengalir ke seluruh tubuh. Satu demi satu, potongan pedang panjang secara bertahap terungkap. Dia berhenti bergerak, pedang Qi di sekelilingnya telah menghilang. Itu seperti gunung salju yang runtuh, pada akhirnya, tidak meninggalkan apapun. Suyun menyaksikan adegan itu dengan tenang, tiba-tiba, dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Siapa yang menyangka, Feng Lingsheng yang bebas dan menyendiri pada akhirnya akan memilih untuk bunuh diri. Apa yang bisa dia janjikan pada dirinya sendiri bahkan ketika sekarat, untuk dia pegang begitu lama. Sikapnya yang santai, kelembutannya, keluhurannya dan keangkuhannya, karakternya yang santai akan selalu melekat di benak Suyun. Gelombang mungkin ini tidak seharusnya berakhir untuknya, gelombang. Aku juga berhutang padamu.
Hati Suyun menegang, dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan perlahan menutup mata Feng Lingseng yang lembut dan hangat. Dia berbalik dan menatap Leng Xianwei yang memiliki ekspresi heran. Ekspresinya berubah sangat menyeramkan sehingga bahkan kematian tidak dapat menghilangkannya. Aku akan merobek roh dan jiwamu, dan kemudian membawamu ke alam jahat dan menempatkanmu di penjara yang paling mengerikan dan membuatmu menderita selamanya. Suyun melepaskan binatang buas seperti raungan, tubuhnya berkedip saat dia bergegas maju dengan panik. Leng Xianwei terkejut, dia segera mengangkat tangannya dengan spirit force yang tersisa di dalam dirinya untuk menahan serangan itu. Tetapi pada saat ini, pedang kematian tampaknya telah memasuki keadaan mengamuk. Pekikan pedang yang dilepaskan sangat menakutkan, segera menebas kekuatan roh Leng Xianwei, dengan keras menusuk lengannya. Suyun melangkah ke lubang di dadanya, dan menebas lengan satunya dengan ganas. Ahahaha. Wajah Leng Xianwei terdistorsi, rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia hampir pingsan, sebagian besar spirit ki-nya telah hilang, dan dia bahkan tidak sebanding dengan kultivator spirit Soul Realm tahap kelima. Suyun. Jika bukan karena meriam abadi yang negatif besar itu, kamu bahkan tidak sebanding dengan semut di depanku. Kau bukan apa-apa. Leng Xianwei menjerit kesakitan. Tapi meriam abadi yang negatif besar ada di tanganku, dan kamu tidak berdaya melawanku. Suyun mengangkat Death Sword dan menusuk mata kanan Leng Xianwei. Leng Xianwei berteriak kesakitan sekali lagi. Dia kemudian memotong kakinya, menghentikannya untuk melarikan diri. Permusuhan baru dan kebencian lama menyebabkan kemarahan di hati Suyun keluar dari tangga lagu. Berserk Sword Ki bergema keluar, Evil Ki yang benar-benar dingin seperti jarum yang menusuk jauh ke dalam tulang, darah dan daging Leng Xianwei, menyiksanya, menyebabkan dia mengalami kehidupan di luar kematian. Saat ini dia seperti orang gila. Leng Xianwei menjerit dan menjerit, akhirnya menjadi lelah, suaranya mulai melemah. Tubuhnya kejang sangat keras, matanya tidak lagi dipenuhi dengan kekuatan dan ki tirani, tetapi malah menjadi ketakutan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa begitu gila. Namun, tepat pada saat ini, suara yang besar dan mengesankan keluar dari luar istana abadi awan ilahi. Anak arogan, cepat lepaskan muridku, kalau tidak aku bahkan tidak akan meninggalkan setitik debu pun darimu. Suara ini seolah mampu menyerang kesadaran, membuat orang merasa lemas dan pusing mendengarnya, jiwa dan raganya bergetar. Tetapi bagi Leng Xianwei, itu seperti cahaya dalam kegelapan, matanya memancarkan cahaya kemasan dari mantra samar saat dia berteriak dengan gila, Tuan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Bayangan hijau yang cepat dan ganas meluncur ke arah Suyun, niat membunuhnya begitu kuat hingga membuat bulu-bulunya berdiri. Tetapi pada saat ini, kemarahan Suyun di atas, matanya gelap gulita, dia tidak peduli siapa orang itu, dan langsung menebas ke arahnya. Melihat itu, pria itu meraung marah, kamu berani bertindak sembrono. Kamu berani menantang kekuatanku. Mati. Matilah ibumu. Suyun meraung, pedang kematian menjadi mengamuk, resonansi ujung pedang sekuat sosok hijau, dengan kekuatan gaib raja diaktifkan secara maksimal, semua esensi roh di tubuh Suyun meletus dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, melepaskan aliran yang kuat. Titik. Boom. Pedang itu menebas labu botol hijau, langsung meledak menjadi ledakan. Suyun dan sosok itu mundur pada saat yang sama, tetapi sosok itu hanya bergerak beberapa langkah, sementara Suyun mundur 10 langkah. Keunggulannya langsung terbukti. Gelombang pria itu pasti lebih kuat dari Leng Xianwei, gelombang. Suyun mengangkat mata jahatnya dan menatap pria yang mengenakan gaun hijau dengan pola Teiji di punggungnya. Dia memegang labu botol dan memiliki tampilan yang sangat tua, dengan janggut, dia tampak seperti makhluk abadi, tetapi niat membunuh pada dirinya dan pakaiannya benar-benar tidak cocok. Pria itu meraih Leng Xianwei yang mati seperti anjing saat ini dan langsung mengusirnya. Dia melemparkan labu botol juga, melepaskan awan hijau yang mendukung Leng Xianwei untuk melarikan diri. Kamu pergi dulu. Menguasai, Leng Xianwei berteriak. Tapi, meskipun dia melarikan diri, Suyun tidak sedikit cemas, mulutnya melengkung menjadi senyum sinis, kamu pikir dia bisa lari? Dia adalah murid aku, Taois bayangan hijau, siapa yang berani menyentuhnya? Wajah pria itu berubah muram, hanya kamu, bocah busuk, yang berani memukul muridku sampai seperti itu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, itu tidak akan pernah menghapus kemarahan di hatiku. Dengan itu, Green Shadow Daois mengacungkan labu botolnya lagi, mengarahkan mulutnya lurus ke Suyun, dia berteriak, nah. Yu, aku, si, Jie, Kan, Qian, dia, lihat aku menyingkirkanmu. TN, nyanyian yang dia buat ini sama sekali tidak dapat diterjemahkan, karena kata-katanya secara individual tidak masuk akal dan hanya 2 dari 8 yang terlibat dalam trigram Bagua, Yin dan Yang, jadi aku akan menyimpannya untuk terjemahan pingin mereka. Dengan mengatakan itu, kekuatan isap dari mulut labu botol melesat ke depan, menyerang langsung ke Suyun. Tubuh Suyun tanpa sadar mulai terbang menuju labu botol, dia tidak berdaya untuk melawan. Gelombang dia pasti seorang kultivator spirit master realm, gelombang. Suyun mengangkat Death Sword dan melepaskan jarinya.
Pedang kematian, biarkan aku menyaksikan kehebatanmu yang sebenarnya. Dia bergumam. Suyun telah sepenuhnya melepaskan penindasan pada Death Sword. Suara mendesing. Pada saat itu, sejumlah besar Evil Ki yang menyerupai ular berbisa muncul dari Death Sword. Dengan Suyun sebagai pusatnya, mereka dengan cepat bergabung dengannya, meningkatkan spirit Ki Suyun, menyebabkan kulit di seluruh tubuhnya menjadi hitam pekat, matanya menjadi semakin tak terduga, garis merah darah mulai menggambar dan membentuk pola di wajahnya. Membuatnya menyerupai Dewa Iblis. Taois bayangan hijau terkejut, pedang itu. Suyun tiba-tiba meraih Death Sword, mengabaikan isapan dari labu botol, dia tiba-tiba muncul di belakang Green Shadow Daois dan menebas. Mati. Formasi hebat dari 100 koneksi. Green Shadow Daois menghindar dengan panik dan langsung membentuk segel tangan, membentuk debu kecil dan melemparkannya ke langit. Suara mendesing. Lampu hijau cemerlang jatuh dari langit, dengan cepat membeku menjadi formasi besar 100 li di tanah. Langit menjadi gelap saat awan gelap berkumpul, sambaran petir jatuh dari langit langsung ke Suyun. Suyun melambaikan tangannya, menyebabkan 700 plus sub pedang terbang ke udara. Satu demi satu, mereka berkumpul bersama, membentuk satu pedang besar di langit saat ki jahat yang padat menembus seluruh pedang, mengubahnya menjadi dinding yang tidak bisa dihancurkan. Saat bautnya jatuh, mereka tidak dapat menembus dinding. Seorang kultivator Spirit Star Realm tahap keempat menggunakan pedang yang begitu jahat dan menjijikkan. Nak, bahkan jika kamu mengalahkan orang tua ini, kamu akan segera dimakan oleh pedang dan menjadi wadah pedang, menghilang selamanya. Green Shadow Daois berteriak, dia sepertinya agak takut pada Suyun, dia ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berbalik. Dia berencana untuk melarikan diri. Terima kasih sudah subscribe Penatua.